Baik, di pertemuan yang lalu kita telah mulai dengan ayat yang pertama. Begini cara memahaminya. Al-Fatihah. Kalau kita ingin memulai bacaan Al-Quran, maka mulai dengan surah ini. Itu yang khusus. Al-Fatihah. Jika kita ingin mendapatkan semua jenis kebaikan dalam hidup dunia akhirat, maka mulai pahami ayat-ayat berikut ini. Cara memahaminya, satu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Amalkan bagian ayat yang pertama yang memiliki 5 makna dalam kalimat atau ayat yang telah disebutkan tadi. Huruf ba, kedua ismun, ketiga Allah, keempat ar-Rahman, kelima ar-Rahim. Ba yang memiliki 14 makna. Di antaranya di ayat ini ada makna yang terkait dengan ghayah, tujuan. Ada ilsaq, sesuatu yang lekat sekali, dekat, tak terpisahkan. Kemudian musahabah, yang mengawasi kemanapun kita beraktivitas. Kemudian ada istighraq, sesuatu yang luas, menyeluruh, ya, tanpa kecuali. Lalu kita mengatakan bismillah, baknya kita sebutkan, ini artinya jadikan semua aktivitas kita tanpa kecuali, istighraq. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, lakukan ghayah semua lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin dibukakan pintu kebaikan oleh Allah, Al-Fatihah, ingin semua dibuka baik, seluruh aktivitas kita, maka niatkan semua yang baik-baik karena Allah. Itu kunci pertamanya. Bangun tidur, niatkan karena Allah. Di begitu Anda bangun, niatkan semua aktivitas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saat kita bangun tidur, semua ditujukan karena Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi kalimat pertama dengan akhir itu karena Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, saya diberikan kesempatan hidup lagi saat ini. Padahal engkau bisa wafatkan aku dalam tidur tadi. Dengan izinmu, ya, sesuai dengan ajal darimu, aku diberikan semua kesempatan untuk hidup lagi. Alhamdulillah, semua pujian aku berikan kepadamu. Lillah. Di ujungnya, wa ilaihin nusyur. Maka sekarang aku akan beraktivitas mencari bekal sebagai persiapan pulang kepadamu. Wa ilaihi, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau Anda mengucapkan doa ini saat bangun tidur, kita sudah berjanji. Semua aktivitas di hari itu kita akan tujukan karena Allah saja. Mencari bekal, bukan karena yang lain. Jadi kalau Anda ucapkan doa tadi, berarti nanti makannya karena Allah, minumnya karena Allah, bekerjanya karena Allah, salatnya karena Allah, infaknya karena Allah, merawat anak karena Allah, semua karena Allah. Ghaya. Awas, hati-hati ya, hati-hati. Maka dampaknya orang yang semua aktivitasnya dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka fungsi ba yang ketiga, Allah. Satu tadi ghaya, kedua istighraq, yang ketiga ilsaq dan musahabah. Lekat dan diawasi oleh Allah. Kalau dulu kita contohkan orang yang meniatkan semua aktivitas karena Allah, maka yang kedua rumusnya, rasakan seakan-akan aktivitas itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pengawasan yang lekat seperti lem yang menempel, yang menyatukan dua sisi. Ya, mau minum, rasakan diawasi oleh Allah. Bismillah, minum, lakukan karena Allah. Maka mohon maaf, ketika minum Anda dikerjakan karena Allah dan merasa diawasi oleh Allah, ini kuncinya. Awas, ini kuncinya. Karena ada orang yang melakukan sesuatu karena Allah, tapi nggak merasa dilihat. Nggak merasa diawasi. Ini saya tanya pada Anda, maaf ya, tadi saat sholat itu, sholatnya karena Allah bukan? Jawab aja, karena Allah bukan? Nah, karena Allah. Baik, kalau sesuatu dikerjakan karena Allah, maka rumus keduanya, rasakan Allah mengawasi kita. Pertanyaan saya yang kedua, saat Anda sholat tadi, saya sholat, kita sholat, merasa nggak diawasi Allah? Merasa nggak dilihat Allah? Karena beda antara orang yang merasa diawasi dengan yang hanya mengerjakan saja, itu lain. Akan beda. Silahkan Anda bekerja, merasa diawasi, Anda akan serius dalam pekerjaan Anda. Mahasiswa yang sedang ujian, merasa diawasi, itu akan fokus kepada soal. Susah, mau noleh kanan, khawatir, ada CCTV. Mau noleh kiri juga khawatir, karena terawasi, dia akan fokus. Makanya orang sholat itu kalau benar-benar sholatnya merasa diawasi, dia fokus, gak akan nengok kanan kiri. Gak ada istilahnya ketika takbir Allahu Akbar, tangannya gak sedekap nih. Tahiyatnya kok gerak-gerak ya. Atau bahkan saat sholat mikirkan yang lain. Allahu Akbar, tender ya Allah, tender. Allahu Akbar, WhatsApp belum dibalas. Allahu Akbar, status belum diupdate. Jadi
kalau kita benar-benar merasakan diawasi Allah, bahkan kita pun akan belajar bagaimana cara membacakan bacaan dalam sholat supaya benar. Karena malu gitu. Malu baca Al-Fatihah, bacaan belum bagus. Dan merasa didengar Allah, kan malu. Anda bicara di depan saya, bicaranya nggak jelas. Anda sendiri sudah nggak enak. Ustadz Adi, saya mau bertanya. Silahkan. Kan kalau kedengaran nggak jelas pun, saya dengarnya pun nggak paham, Anda nyampaikan pun nggak enak. Sekarang Anda sholat setiap hari. 5 waktu menghadap Allah, belum tambahan sholat sunnah. Dan Anda sadar bacaan Anda belum bagus. Tapi anehnya merasakan didengar oleh Allah dan diawasi. Apa nggak malu gitu? Coba deh satu kali rasakan hal yang demikian. Jadi kalau kita memang merasa, itu dampaknya lain ke dalam ibadah kita. Nanti rumus terapannya, aktivitas harian kita. Ini minum, ini memang minum ini pekerjaan sederhana. Tiap hari kita minum. Cuman ada beda ketika minum kita itu merasa dilihat Allah. Maka saya katakan di pertemuan lalu, mustahil Anda akan menyentuh minuman yang tidak disukai oleh Allah. Mustahil. Jangankan menyentuh yang dilarang Allah, mau minum pakai tangan kiri pun rasanya nggak enak. Pasti Anda akan pindahkan itu kepada yang lebih baik. Paham sampai sini ya? Ya sama dengan proses begini, mencari nafkah, bekerja, dari di jalan, dari baca, berpakaian. Kalau semua dikerjakan karena Allah, demi Allah saya katakan, mustahil dalam pekerjaan bisa mudah menyentuh yang diharamkan oleh Allah. Gak mungkin. Gak mungkin mau terima proyek yang haram, itu mustahil. Mustahil ikutan tender yang haram, mustahil. Mustahil menjerumuskan diri pada yang tidak disukai oleh Allah. Karena merasa dilihat Allah. Dan merasa diawasi, jadi mustahil. Dusta itu mustahil. Bohong itu mustahil, korupsi mustahil, nyogok gak mungkin. Bukan karena perkara takut orang lihat, karena Allah mengawasi kita. Makanya dulu, sahabat tuh ketika diajarkan seperti itu, bahkan anak-anak kecil, jangankan yang tinggal di kota, di ujung yang paling dalam di padang Sahara, yang sulit ada orang setiap waktu, yang kalau lewat cuman kambing gurun dengan unta, Anda bayangkan. Lewat kambing gurun unta, kambing gurun unta, kambing gurun unta. Tapi perhatikan bagaimana mereka mengamalkan huruf ba dalam Bismillahirrahmanirrahim. Diuji oleh sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Lewat padang pasir, kelihatan anak muda sedang menggembala. Saat menggembala itu, menggembala kambing, ditanya oleh Umar, diuji. Kata Umar, saya mau beli sebagian dari kambingmu itu. Kata orang ini bukan punya saya, punya tuan saya. Punya tuan saya. Kata Umar, tuanmu kan gak ada di sini. Ini padang pasir yang luas. Orang yang gak ada. Beli aja, bilang dimakan serigala. Apa kata penggembala ini? Lalu di mana Allah? Idzan fa'ain Allah. Bayangkan penggembala saja di padang pasir yang orang yang gak ada, yang gampang saja bilang ini dimakan serigala, dapat keuntungan banyak gitu. Ya, luar biasa. Yang dia katakan pertama kali, bukan sekedar menolak, gak mau takut ketahuan sama tuan, takut ketahuan sama pemiliknya, takut tidak. Pertama kali jawaban yang keluar, idzan aina Allah. Lalu Allah di mana? Allah di mana? Demi Allah saya katakan hakul yakin kalau setiap muslim merasakan dalam dirinya bahwa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka lurus, damai, tenang, tentram dan baik semua urusan kehidupan. Nggak ada penipuan dalam perdagangan, nggak ada penipuan dalam hal-hal interaksi kehidupan, tidak ada kecurangan, tidak ada keburukan, semua baik karena merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru huruf ba. Baru ba. Coba tiap hari kita baca itu. Satu huruf ini aja. Mohon maaf ya, selama hidup kita udah diamalin belum? Satu huruf ini aja. Ayo suami sama istri, berapa kali berkata hal-hal yang tidak tepat? Istri terhadap suami, berapa kali menerangkan sesuatu yang tidak tepat? Anak pada orang tua kepada anak. Walaupun hal-hal yang ringan, Papa mau permen. Nanti Papa beliin 1 truk. Kapan truknya datang? Ini huruf ba saja 1 gitu. Anda menuntut banyak dari Allah, tapi Allah meminta kita mengamalkan 1 huruf aja, kita nggak maksimal. Coba lihat tuntutan kita setiap hari. Ya Allah lancarkan usahaku, ya Allah luluskan dalam kuliahku, ya Allah mudahkan pernikahanku, ya Allah berkahi hartaku, ya Allah lancarkan pekerjaanku. Banyak yang diminta, sembuhkan aku. Kata Allah, aku berikan semuanya. Amalin 1 aja huruf ba. Ba. Ketika benar mengerjakannya, ismun.
Bimakna sumuun, bimakna raf'un. Terangkat, dimuliakan, ditinggikan. Ketika benar mengamalkannya, maka Allah akan berkenan meninggikan derajat kita, memuliakan kita pada semua aktivitas yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Syaratnya satu, kerjakan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Allah sifatul uluhiyah wal ubudiyah, al-ma'budu bil haqqi aw al haqqil ma'bud. Bukan sekedar menunjukkan aktivitas karena Allah saja, tapi lekatkan dua sifat saat mengerjakannya. Saya mau minum ya, saya ucapkan bismillah. Bukan sekedar merasakan Allah mengawasi kita saja, tapi rasakan yang mengawasi kita punya sifat uluhiyah, sifat ketuhanan. Ini Tuhan saya, Allah. Gambarannya begini, maaf ya, gambarannya begini. Pimpinan saja, pimpinan di kampus, rektor mengawasi ujian Anda serius. Pimpinan di kantor, mudir, direktur utama mengawasi Anda begitu serius. Pengawas saat Anda bekerja. Maaf, di sekolah, di SD, di SMP, di SMA ada pengawas, maka semua guru-guru serius. Semua serius. Sekarang yang mengawasi kita bukan makhluk lagi. Pencipta rektor, pencipta direktur, pencipta kemudian pengawas, pencipta semuanya. Jauh di atas mereka semua. Maka orang-orang yang merasakan langsung Allah, Tuhan yang mengawasi saya, maka setidaknya keseriusan itu lebih bertambah daripada sebelumnya. Itu poinnya. Dirasakan saat Anda mengerjakan sesuatu, langsung Allah yang mengawasi saya nih, bukan yang lain. Di saat bekerja rasakan Allah yang mengawasi saya. Saya nggak peduli ada manajer, nggak ada direktur, terserah. Ada supervisor, tidak ada supervisor, terserah. Yang penting Allah mengawasi saya. Itu poin pertama. Awas, ini perkaranya ringan nih, ya. Kelihatannya sedikit kecil, ringan, tapi dampaknya besar si Allah Subhanahu wa taala. Jika benar kita mengerjakannya dengan menuhankan Allah dan merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala, maka nanti lihat dua terakhir di bagian penutup ayat tadi. Yang kedua, sifat ubudiyah. Ini yang sering gagal di sini. Haqqul ma'bud wal ma'budu bil haqq. Yang berhak untuk disembah dan yang disembah dengan yang sebenar-benarnya. Saya jelaskan di pertemuan yang lalu. Ya, siapa dia? Allah. Sifat dari nama Allah yang kedua adalah sifat yang menjadikan semua aktivitas kita niatkan sebagai ibadah karena Allah yang dipertuhankan tadi. Jadi kalau mau minum, bukan sekedar minum. Niatkan karena Allah sebagai ibadah. Kalau mau makan, niatkan karena Allah sebagai ibadah. Mau berpakaian, niatkan karena Allah sebagai ibadah. Makanya orang-orang yang berpakaian yang niatnya ibadah, gak akan cari pakaian yang ngebuka aurat. Katanya karena Allah, tapi pakaiannya aurat terbuka. Coba akhwat deh yang di bawah. Bu, ya. Coba ada ibu lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Pakainya memang bismillah, tapi rambutnya tersingkap. Jilbabnya nggak dikenakan gitu. Lalu di mana Allah pada saat mengucapkan bismillah itu? Kok bisa ke masjid pakai mukena ditutup, keluar dari situ pakai rok lagi? Ustadz lihat, tidak. Cuman ya gimana gitu. Ya. Kebayang nggak? Pernah menemukan yang seperti itu? Tuh. Ya kok bisa gitu kan? Di luar pakai rok, begitu masuk masjid kemudian ditutup semuanya. Kenapa Pak? Ibu kenapa ditutup? Mau sholat Pak. Terus kalau sholat ditutup? Iya, kenapa? Kan menghadap Allah. Lalu Allah itu cuma ada di masjid. Allah cuma ada di musola. Idan fa'in Allah. Sholat itu kan melatih kita untuk merasa dekat dengan Allah. Makanya disebut sholat. Coba lihat sini. Fokus. Kelihatan nggak? Enggak. Nih, sholat. As-salah. Ini. Lihat baik-baik ya. Fokus. Dikit saya terangkan agak panjang. Ini asal katanya. Kalau kita gali ke dasar-dasar yang paling awalnya. Ini nanti ada dari kata silatun, as-silah. Kata kerjanya dari wasala, yasilu, silatan, wasalatan. Sesuatu yang tersambung erat, sulit dipisahkan. Silah, sesuatu yang tersambung erat, sulit dipisahkan. Pernah dengar kata ini? Silaturahim? Ya, kami kumpul-kumpul saat ini untuk mengeratkan silaturahim. Silah itu sudah erat, ya. Silaturahim hubungan kasih sayang yang erat.
Saking eratnya, jangankan saat kumpul, saat bubar pun masih tersambung hubungan itu. Di mana cirinya? Maaf, kesuksesan silaturahim itu bukan saat kumpul saling sapa, bukan. Kalau kumpul menyapa, wajar orangnya ada. Kalau kumpul tertawa, wajar orangnya pun ada. Silaturahim itu kalau ingin dilihat suksesnya saat pulang, apakah dia masih mendoakan Anda? Apakah masih mengingatkan Anda dalam kebaikan? Akhi, besok taklim ya. Akhi, malam tahajud ya. Kemudian Anda doakan tanpa sepengetahuan dia. Ya Allah, sayangi sahabat saya. Ya Allah, kekalkan hubungan kami sampai dengan ke surga. Ya Allah, jaga keluarga dia dalam kebaikan. Ya Allah, sehatkan semua anggota keluarganya. Ya Allah, jadikan kami bersaudara keluarga kami dengan keluarga dia. Itulah silaturahim, silah, hubungan yang erat, yang tak terputuskan dan tidak tersekat oleh tempat dan keadaan serta waktu. Itu silah. Nah, kalau kita ingin menjadikan latihan supaya kita terhubung dengan Allah, kapanpun, dimanapun, tanpa disekat oleh tempat dan waktu, maka latihannya untuk mendekat kepada Allah disebut dengan sholat namanya. Di sholat ini cara kita terhubung dengan Allah. Supaya saat terhubung itu, bukan cuma di masjid, nggak ada sekat tempat dimanapun tersambung dengan Allah. Dikeluar dari masjid, ingat Allah. Makanya orang yang jalannya keluar dari masjid ingat Allah, maka jalannya pun jalan yang merasa diperhatikan oleh Allah. Gak akan dia sombong. Dan gak akan pernah tertukar sendal. Betul. Karena dia ingat Allah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, ya Allah tuh. Saya memohon semua kemuliaan darimu. Begitu keluar pakai sendal, gak akan tertukar. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan punya saya. Mirip. Ya Allah, maaf. Pakai lagi. Jelas ya? Itu namanya. Karena itu orang mengatakan as-salah itu doa. Ad-doa. As-salatu ya doa. Pengertian fikih. Salat itu doa. Karena semua awal sampai akhirnya dalam salat kita baca doa. Tapi kenapa doa disebut salat? Karena saat berdoa kita tersambung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu poinnya. Makanya setiap orang berdoa itu nyambung dia dengan Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, nyambung. Karena itu di fikih disebut as-salat ya doa. Tapi asal maknanya sesuatu yang terhubung dengan Allah, hubungan yang sangat erat, tak terpisahkan waktu dan tempat. Makanya aneh kalau ada orang sholat ke masjid, dari mulai rok mini, kemudian pakai mukena ditutup, keluar masjid, dibuka lagi. Itu artinya nggak nyambung. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Sama dengan ikhwan. Ke masjid antum ini, nyembah Allah, fokus, khusyuk. Keluar dari masjid, maksiat lagi. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Ada yang salah itu. Jadi aneh kan, menuntut banyak kepada Allah, tapi hak-hak Allah nggak dipenuhi. Dan jangan sekat ibadah itu dalam konteks ritual saja. Bukan sekedar sholat, bukan. Sholat itu latihan. Bukan sekedar baca Al-Quran. Karena ibadah yang baik itu akan meluaskan aura ibadahnya di luar konteks dalam penuraian yang ritual itu. Di selesai ritual, keluar, masih ingat Allah. Coba buka Quran surah keempat, ayat 103. Perhatikan bagaimana Allah menjelaskan keutamaan apa yang dikerjakan setelah salat itu. Tadi yang saya terangkan maknanya. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, maka jika engkau telah selesai mengerjakan salat, فَاذْكُرُ اللَّهِ, maka salat yang benar itu saat dikerjakan akan mengingatkan engkau dengan Allah. Maka ingatlah Allah. Qiyaman, saat berdiri. Jadi kalau orang benar salatnya, selesai salat berdiri, yang diingatnya Allah. Wa qu'udan, duduk. Anda ke musola di kantor, balik dari ke musola, balik lagi ke meja, duduk di kursi, depan komputer, duduk sambil ngetik, fadhkurullah, ingat Allah. Bukan sekedar subhanallah, 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 sambil ngerjain proyek astagfirullah, 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 dicek oleh supervisor, di komputernya astagfirullah semua. Bukan itu. Bukan itu maksudnya. Maksudnya ketika Anda kerjakan itu, Anda ingat Allah, maka nggak ada nol yang bertambah. Tidak ada angka yang berubah, sesuai semuanya. Kenapa? Karena merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tuh, dua poin itu hadir nggak dalam kehidupan kita? Apakah selama ini berpakaiannya karena Allah? Maka pakaian ini nggak akan dicari dari sesuatu yang haram. Dan pakaian ini akan digunakan pada yang baik-baik. Makanya pakaian yang diperoleh dari harta yang baik, akan keluar perbuatan baik dari itu. Harta benda yang dihasilkan dari proses yang halal, semuanya akan berkah. Coba lihat tuh, saya kan sering katakan, itu sendal Anda berapa kali dipakai ibadah, berapa kali dipakai untuk ke masjid.
sepeda Anda, motor Anda, mobil Anda. Di rumah ada nggak satu ruangan yang belum pernah dipakai ibadah? Ada nggak? Coba cek, cari ya satu ruangan di rumah yang di situ nggak pernah dipakai ibadah. Cari. Mulai sekarang pulang pakai dulu di situ. Khawatirnya saat dihisab itu nggak ada nilainya. Cuma jadi gudang. Jadi gudang. Masya Allah. Koper ditaruh di situ. Kopernya pernah umrah tapi nggak pernah dipakai ibadah di situ. Ya. Ini sederhana teman-teman sekalian. Tapi ini syarat mutlak untuk mendapatkan apa yang tadi kita inginkan. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ba-nya disertai dengan sifat uluhiyah dan sifat ubudiyah. Kalau benar semua itu dikerjakan, maka ditutup dengan kalimat Ar-Rahmanir Rahim. Makanya Ar-Rahmanir Rahim harakatnya kasrah ikut kepada Allahnya, sifatnya. Silahkan cek. Bismillahirrahmanirrahim. Gak ada A, gak ada U. I. Silahkan lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada? Hah? Ar-Rahman itu na'at. Awas, na'at kepada sifat sebelumnya man'ut Allah. Di ilmu nahwu sifat mausuf, na'at man'ut. Siapa yang disifati? Allah. Siapa yang diman'uti? Allah. Di na'atnya Ar-Rahman, sifatnya Ar-Rahman, mausufnya Allah. Dan sifat mausuf enggak terpisahkan. Paham? Tidak. Nggak bisa dipisahkan. Yang disifati dengan sifatnya. Yang disifati itu Allah. Sifatnya Ar-Rahman. Plus Ar-Rahim. Sifat dengan yang disifati nggak bisa dipisahkan. Sifat Ar-Rahman nggak terpisahkan dengan Allah. Jadi kalau ingin mendapatkan sifat Rahman, maka amalkan sifat dalam lafaz Allah yang tadi disebutkan. Ingin mendapatkan kemuliaan dalam Rahman, maka amalkan dua sifat yang melekat pada kalimat Allah. Uluhiyah, kemudian ubudiyah. Pertuhankan Allah dan lakukan semua pekerjaan sebagai ibadah. Maka semua urusan dunia yang baik-baik Allah buka. Sifat Allah yang memberikan semua kemuliaan dunia disebut dengan Rahman. Nanti semua yang kita kerjakan karena ibadah punya bekal akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Minum. Alhamdulillah. Contoh. Nah, dituliskan ini. Karena diucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ada kemudahan, berkah, memberikan kekuatan dunia. Tapi poin terbesarnya, begitu disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, dituliskan pahala akhiratnya. 10 poin. Maka saat pulang ke akhirat nanti, dibukalah semua hasil pekerjaan dunia kita yang jadi ibadah. Sifat Allah yang memberikan kepada kita balasan dari akhir pahala tadi, disebut dengan Rahim namanya. Makanya semua pekerjaan yang tidak disebutkan nama Allah di dalamnya, maka dia kehilangan poin pahalanya. Sifat rahim tidak akan pernah diberikan pada hamba yang tidak mendulang pahala dalam beraktivitas saat di dunia. Jelas sampai sini? Nah, karena itu tolong jangan sampai dunianya banyak, akhiratnya nestapa nanti. Jangan sampai dunianya kaya, akhiratnya fakir. Coba saya tanya deh di sini. Pilih mana? Kaya dunia, fakir akhirat, atau fakir dunia, kaya akhirat? Benar. Benar, cepat. Perwakilan ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu lebih cepat. Bu, ada saingan di sini. Ya kaya dunia, kaya akhirat. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Itu poinnya. Jadi kerjakan semua karena Allah. Ini kelihatan ringan, tapi kalau diamalkan akan ada perbedaan dalam kualitas kehidupan kita. Sekarang bagian yang pentingnya, ini yang kita sambungkan ke ayat yang kedua. Setelah kita mengerjakan semua karena Allah itu, dan Allah berikan apa yang dijanjikan tadi. Ya Allah, saya ingin mudah bekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata diberikan. Ya Allah, besok saya ingin ujian. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata lulus. Ya Allah, besok saya akan lamaran. Bismillahirrahmanirrahim. Diterima lamarannya. Ya Allah, besok saya akan menikah. Bismillahirrahmanirrahim. Lancar akadnya. Lantas apa yang harus kita lakukan setelah Allah berikan semua itu? Untuk bisa mengabadikan nikmat yang diberikan tadi atau bertambah dari yang sebelumnya. Orang yang menjadikan aktivitasnya semua karena Allah, ditujukan karena Allah, maka dalam mengerjakannya dia akan menerapkan dua sifat yang melekat pada nama Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah sifat uluhiyahnya. Rasakan saat mengerjakan itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang menciptakan kita dan akan yang menanyai kita di hari kiamat saat kita kembali kepadanya. Yang kedua, sifat ubudiyah kita kepada Allah. Jadikan pekerjaan kita itu sebagai ibadah karena Allah Subhanahu wa taala.
Bukan sekedar salatnya, bukan sekedar puasa dan bacaan Al-Qur'annya, tapi semua aktivitas yang kita kerjakan dari bangun tidur sampai kita tidur kembali. Jika semua itu dikerjakan karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajat kita, memuliakan kita, dan meliputkan pada diri kita semua jenis-jenis kebaikan. Di dunia diturunkan sifatnya disebut dengan Rahman, di akhirat diberikan balasan pahalanya dengan menurunkan sifat yang mulia khusus bagi orang yang beriman, yaitu sifat Rahim. Jika kita telah menerima itu semua, terkhusus dalam kehidupan dunia kita. Tadi saya sampaikan, kita ingin besok ujian lulus, Allah luluskan. Kita ingin pekerjaan lancar, Allah lancarkan. Kita ingin dapat satu proyek berhasil, Allah tetapkan kita berhasil di dalamnya. Maka jika semua itu sudah Allah berikan kepada kita, badan sehat, pandangan awas, pendengaran jelas, kaki melangkah dengan nyaman, tidak ada persoalan pada tubuh kita, rumah juga sudah cukup, kendaraan baik, semua nyaman dalam kehidupan, maka apa yang harus kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka turun ayat yang keduanya, melanjutkan bagian yang tadi, untuk mengabadikan nikmat atau bahkan menambahkan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Maka disampaikanlah oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca dulu tafsirnya dalam keterangan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitabnya Tafsirul Qur'anul Azim, supaya kita bisa mendapatkan pandangan dari ulama. Nanti saya jelaskan huruf per huruf, kalimat per kalimatnya, yang memadukan dengan kitab-kitab yang sebagiannya telah sampaikan kepada Anda semua di pertemuan yang lalu. Halaman 35. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Firman Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, sekarang lihat, sekarang kita praktikkan tafsirnya. Ketika menggunakan dhammah disebut dengan mubtada. Perhatikan, alhamdu sifatnya mubtada, hukumnya disegerakan. Maka kalau Anda sudah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Rahman, nikmat sehat, nikmat rizki, harta benda, nikmat keluarga, nikmat kenyamanan hidup, maka bersegeralah untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepadanya. Maka Anda ucapkan alhamdu, sifatnya disegerakan untuk kita menjadikan sifat syukur kita kepada Allah setelah menerima nikmat. Ini hukum umum. Bukankah Anda kalau saya berikan sesuatu, Anda seketika mengucapkan ucapan? Apa ucapannya? Terima kasih. Ya, saya berikan sesuatu, Anda ucapkan pada siapa? Terima kasih. Ya kan? Anda terima, Anda ucapkan, saya kasih, Anda terima. Begitu saya berikan, terima kasih. Ya kan? Terima kasih Ustaz. Sekarang Allah berikan pada kita, Allah berikan pada saya, Allah berikan pada Anda, Allah berikan pada kita. Nikmat, kebutuhan, rizki, segalanya. Setelah kita menerima itu, apa yang harus kita lakukan? Maka Allah ajarkan kepada kita, alhamdulillah. Cepat, segera. Jangan tunda, jangan diakhirkan. Begitu terima, syukur pada Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jelas sampai sini? Makanya kalimat alhamdulillah ini, itu dalam bacaan tafsir bisa dibaca dengan A. Bisa dibaca dengan A untuk menegaskan. Dari mana taunya Ustaz? Teruskan bacaannya. Wa ruwiya an Sufyan ibn Uyainah wa Ru'bah ibn al-Ajjaj annahuma qala alhamdulillahi bin nasbi wa huwa ala idmari fi'lin. Sufyan ibn Uyainah, kemudian juga Ru'bah bin al-Ajjaj, keduanya ahli tentunya dalam bidang qiraat. Ya, keduanya menyampaikan riwayat bacaan dengan fathah, tapi riwayat ini untuk tafsir. Ingat, bukan untuk bacaan dalam salat. Boleh dibaca dengan fathah, tapi bukan dalam salat. Ingat, dalam tafsir untuk menegaskan perintah segera bersyukur kepada Allah ketika menerima nikmat. Kenapa dibaca alhamdulillah? Untuk menunjukkan kalimat perintah sebelumnya yang ditiadakan untuk memudahkan bacaan kita. Asal kalimatnya kalau kita turunkan, qulu, perintah dari Allahnya. Qulu. Katakan oleh kalian semua, alhamdulillah, alhamdulillah. Cuman kalimat ini yang nggak muncul. Ya, Allah tidak menurunkan kalimat ini karena sudah dipahami oleh orang Arab. Orang Arab paham. Dari mana pahamnya? Karena menggunakan dhammah. Dhammah ini sifat segera. Jadi sifat segera itu nggak dikasih tahu pun sudah paham, harus segera bersyukur.
Cuman kita ini yang bukan orang Arab kadang nggak ngerti kenapa mesti domah. Maka dijelaskan oleh dua ulama tadi, kenapa pakai dhammah? Karena asal perintah itu untuk bersyukur sifatnya perintah. Kalau mau dimunculkan dalam tafsir, ada kalimat sebelumnya, qulu. Kalau dapat anugerah dari Allah, cepat minimal katakan, cepat syukuri. Kalau orang Arab gak perlu itu lagi. Makanya ketika Quran diturunkan dengan bahasa Arab, tidak menggunakan kata qulu lagi. Saking pahamnya orang Arab dengan itu. Cukup dengan kalimat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Paham? Maka kalimat yang pertama, ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah mendapatkan nikmat yang tadi, nikmat diberi, nikmat sehat, nikmat rizki, nikmat macam-macam, maka adab yang pertama dari kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semua nikmat yang telah diberikan itu. Kalimat pertama yang kita ucapkan, segera bersyukur kepada Allah dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka kalau ada sesuatu kita dapatkan, adab yang pertama, saya tulis ya, adabnya nanti ada 3. 1, ucapkan kalimat tahmid. Awas, nanti ada kaitan nih dengan penambahan nikmat. Anak lulus ujian, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, proyek dapat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, dapat tempat pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dagangan habis di luar dagangan habis, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, ta'lim lancar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dapat traktiran teman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dapat tumpangan pulang, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Adab yang pertama. Jadi sudah adab, antum aja manusia ngasih langsung terima kasih. Masa Allah ngasih tiap hari kita ucapkan Alhamdulillah. Itu adab pertama. Awas, hati-hati, nanti kalimat ini ringan diucapkan tapi dampaknya besar. Kita akan lihat nanti korelasi dengan ayat yang selanjutnya. Pelan-pelan, sebentar di sini. Paham sampai sini? Baik, jadi pertama, saya ulangi lagi. Saat kita kemudian mendapatkan semua anugerah dari Allah berupa nilai-nilai kebaikan, maka adab yang pertama, bersyukurlah kepada Allah dengan mengucapkan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, adab yang kedua. Fokus. Perhatikan baik-baik. Bukankah di kalimat alhamdu ini ada alif lam? Ingat ya? Ada apa? Alif lam. Saya sering katakan kepada kita semuanya, pada diri saya, pada Anda, pada kita semua. Alif lam pada umumnya terbagi 2 bagian, 2 fungsi. Masih ingat? 1, ma'rifah. Lam ta'rif. Menunjukkan sesuatu yang khusus. Yang kedua, istighraq. Ya, alif lam al-istighraq. Menunjukkan sesuatu yang sifatnya luas, menyeluruh. Semua, segala, tanpa kecuali. Ta'rif, qalamun, spidol, pena, pulpen, qalamun, al-qalam. Yang ini, bukan yang lain. Sabburatun, papan tulis. As-sabburah, papan tulis yang ini khusus, bukan yang lain. Sayyaratun, mobil, banyak di luar kendaraan. As-sayyarah, pakai alif lam, yang itu bukan yang lain. Salatun, umum, salat, gimana aja, mau cepat, mau lambat, bebas. As-salat, salatnya khusus, ada aturannya, ada ketentuannya, nggak bisa sembarangan. Nah, itu baru tahu alif lam ma'rifah saja. Kalau kita bisa baca Al-Quran dengan benar, kita paham. Kenapa kalimat salat dalam Al-Quran yang bermakna ibadah, dari takbir sampai salam, semua kalimatnya pakai alif lam. Kalau enggak pakai domir di akhirnya atau idhofah, pakai alif lam. Coba kalimat salat pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. 43. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa aqimus salah. 45. Wasta'inu bis sabri was salah. 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. 238. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Tadi dibacakan dalam salat Isya, Quran surat 17 ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Quran surah 29 ayat ke-45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salat. Selalu pakai alif lam yang bermakna salat, ibadah. Kenapa menggunakan alif lam? Ingin memberi pesan kepada kita, kalau salat jangan sembarangan. Jangan semaunya. Asal salat. Amin. Masya Allah. Zuhur 2 menit. Bayangin. Paling nampak saat tarawih lah. Yang 11 rakaat 1 jam. Yang 23 ada yang 7 menit. Kok cepet
amat, si amat aja nggak cepet-cepet. Lancar tiap tahun diulang-ulang, masa belum lancar juga? Lancar sih iya, tapi kan Nabi juga nggak begitu, John. Ada aturannya, ada tumakninahnya, kan? Ada ketenangannya. Kamu nggak tumaninah? Enggak, tumaninah sedang sholat sendiri tuh, paling belakang perempuan. Bukan itu. Tenang, bacaan nyaman, fasihnya. Kan ada harakatnya, ada tajwidnya, ada sifatnya, ada makhrajnya. Ada ketenangannya, ada doanya. Itu aturan, makanya pakai alif lam. Ya, itu ma'rifah. Istighraq menunjuk pada yang luas tanpa ada kecualinya. Semua dicakup. Dan semua yang terdapat, tidak ada satu pun tersisa untuk yang lain. Semua tercakup. Nah, dua-duanya ini kita bisa terapkan dalam hukum kalimat alhamdu. Yang pertama, alhamdu. Kalau Anda ingin mengucapkan terima kasih, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka khususkan semua syukur itu hanya milik Allah saja. Jangan mengambil bagian darinya. Ini kalau sudah merasakan semua karena Allah, ini kan yang ngasih Anda selamat Allah. Yang ngasih anak Anda lulus bisa hafal Quran itu Allah. Yang bisa menjadikan Anda sukses dalam pekerjaan Allah. Kalau nggak berkehendak nggak bisa. Anda kerja sampai bertahun-tahun, sampai banting tulang, banting kepala, banting kaki, banting apapun. Semua dibanting. Kalau Allah nggak berkehendak nggak akan jadi. Dan kita sadar karena Allah. Maka dari itu ketika kita mendapatkan adab pertamanya, bersyukur terima kasih pada Allah. Khususkan pada Allah. Jangan ngambil bagian dari situ. Karena kita meyakini apa yang kita dapatkan semua sumbernya dari Allah. Paham? Nah, makanya jangan melibatkan diri kita. Ini adab keduanya. Jangan melibatkan diri kita saat kita ingin bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Allah atas nikmat yang diterima. Contoh, Bu, ya. Ya karena ibu kan nggak langsung di sini, ibu ada di bawah. Dan bisa teman-teman yang bergabung, ini kami khusus ruang atas untuk ikhwan, laki-laki. Ya, jangan ada yang pakai cadar di sini, ingat. Awas, begitu dibuka kumisan, tidak. Ini untuk ikhwan. Ya, bawah akhwat, ada bagian khusus. Coba deh, ibu atau antum, ikhwan ya, sering kemudian mengantar anak, ujiannya bagus, hafal Al-Quran, bagus. Pernah sering ada yang berucap begini, Masya Allah, ukhti, luar biasa ya anaknya bisa hafal Quran. Ya Allah, akhi, Masya Allah, luar biasa, nilai antum sempurna. Akhi, Masya Allah, pekerjaan antum luar biasa bagus, beda dengan yang lain-lain sebelumnya. Pernah ada orang kadang memuji seperti itu? Nah, saat muncul kalimat itu, sadari, ini titipan dari Allah. Barangkali ada yang belum kita syukuri. Kita belum sempat terima kasih nih sama Allah nih. Atau diuji, sadar nggak bahwa itu tuh pemberian Allah? Kalau Allah berkehendak, bukan anak kita yang hafal, anak orang lain. Cuma dititipkan pada anak kita untuk menguji apakah kita ini mampu nggak bersyukur kepada Allah. Mampu nggak menyerahkan urusan kita kepada Allah. Sadar nggak bahwa Allah yang kasih. Makanya orang tua yang baik ketika mendapati anaknya hafal Al-Quran misal, juara pertama di sekolahnya. Dipuji oleh orang lain, gurunya bahkan mengatakan, ibu Masya Allah anaknya luar biasa, pintar, cepat pahamnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab pertama. Tapi kalau sudah mengucapkan itu, hukum alif lam ma'rifah berlaku. Khususkan hanya pada Allah. Kita jangan ngambil bagian dari situ. Kalau ngambil bagiannya, maka berkurang sifat pujiannya. Ibu Masya Allah anaknya luar biasa bu, cepat pahamnya. Hafalan Qurannya sempurna. Yang lain 2 tahun, dia 2 bulan dah hafal. Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya memang saya juga tiap hari sih ngasih. Saya dampingi, terus malam didoain, cek tahajud, sujud. Kalau cek mau bisa begitu, habis tuh. Jelas ya? Jadi jangan ambil bagian dari situ. Jadi kalau sudah al pakai alif lam, nggak ada walaupun, meskipun, walau demikian itu hilang. Ya, ada ikhwan misalnya kadar Allah sakit di rumah sakit. Hari pertama udah lebih baik, ditanya sering lupa nih kalimat begini. Gimana akhi? Alhamdulillah lebih baik. Ya walaupun udah nggak usah. Ya walaupun sedikit lagi, udah nggak usah pakai walaupun, meskipun, walaupun, walau demikian itu udah hilang. Karena udah ada alif lam. Jelas ya? Udah ada alif lam. Ini tuh kayak sederhana beneran deh. Beneran serius. Ya, ba satu huruf, cuman maknanya dalam. Alif lam. Ya, alif lam cuman al dibacanya. Tiap hari al itu banyak, tapi yang ini tuh beda dengan yang lain. Anda boleh gunakan al pada yang lain, tapi al melekat pada alhamdulillah beda.
lain dengan alpukat, lain dengan alkalin, lain dengan al yang lainnya. Beda. Jadi al di sini khusus. Ketika disebutkan al di sini, lekatkan semuanya karena Allah. Gak usah campuri pakai yang lain-lain. Makanya setan itu sering menggerakkan di hati kita pada sisi nafsu. Supaya itu dikurangi. Jadi nilai pahalanya berkurang. Bukan cuma nilai pahala, nanti saya sebutkan kalimat yang lainnya. Begitu nanti yang ini sempurna, turun nanti pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu benar, akan datang lagi yang lebih besar dibanding yang sebelumnya. Datang, meningkat lagi, meningkat lagi, meningkat lagi. Ini yang paling dahsyat. Tapi hukum yang kedua ini mesti berlaku. Jadi begitu ada pujian, ada apapun, ucapkan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tutup bagian diri kita yang ingin maju ke depan. Sudah. Tapi kenapa tapi Pak? Tapi semua ini dari Allah. Tidak ada peran saya sedikit pun di sini. Jelas sampai sini? Taib. Dan al berlaku yang kedua yaitu istighraq pada semua jenis kenikmatan yang kita raih. Ya, awas hati-hati, jangan cuma di satu sisi saja. Awas hati-hati, 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 hati-hati. Lupa kita itu. Dapat yang terasa materi, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Dapat proyek, dapat promosi, alhamdulillah. Keturunan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi lupa. Bukankah mata ini kadang dirawat oleh Allah untuk tidak sakit? Berapa kali bersyukur dengan nikmat mata ini? Berapa kali bersyukur dengan nikmat telinga yang jelas terdengar? Berapa kali bersyukur dengan nikmat kaki yang bisa melangkah? Anda berharap-harap hebat dapat proyek segala rupa, diuji oleh Allah, sakit kaki aja, nggak bisa berangkat kerja, hilang tuh. Jutaan, ratusan ribu, sekian, sakit, hilang. Cuman kaki aja satu. Kena duri aja. Ya, tak, dah. Telinga nggak berfungsi sedikit, pusing, capek. Mata, kena gangguan. Proyek nggak bisa kelihatan, susah. Berapa kali kita bersyukur dengan semua nikmat ini? Kadang kita bersyukur dengan segala hal yang kita dambakan dan belum kita pegang. Tapi kita lupa dengan semua nikmat yang telah anugerahkan. Allah anugerahkan pada kita dan melekat pada jasad kita. Maka dari itu dipaksa kita untuk mengucapkan kalimat ini setiap selesai salat. Supaya ingat banyak nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Walaupun kita berharap-harap yang lain yang belum tentu kita butuhkan. Kalau bahasa yang lainnya mungkin, ini nikmat dah banyak yang kamu butuhkan, saya berikan. Itu aja belum disyukuri, kamu minta yang lain. Itu aja belum mampu nyukurin, kenapa minta yang lain? Yang belum tentu kita butuh. Belum tentu kita perlukan. Makanya setelah kita subhanallah, 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 ba'da salat apa yang diucapkan? Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Supaya sadar telah banyak nikmat yang kita peroleh. Yang kadang kita menuntut banyak hal yang belum tentu kita butuhkan. Tapi kita telah mendapatkan limpahan rahmat yang telah kita perlukan selama hidup kita. Jelas? Nah, bagian terakhir, adab yang ketiga. Dalam semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik terasa ataupun yang belum terasakan. Ya, yang terasa sifatnya ini yang kita dapati dalam kehidupan kita. Yang belum terasakan, yang kadang-kadang kita ikhtiar baru kita peroleh. Jangan bedakan semuanya. Semua setiap kita dapati, alhamdulillah. Makanya kalau berzikir pasca sholat, jangan cuma di lisan. Saat alhamdulillah itu, kaitkan dengan nikmat yang telah kita dapatkan. Dia begitu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bayangkan mata sehat, telinga sehat, kaki sehat, hati sehat, pikiran sehat, bening semuanya. Ya, anak sehat, semua sehat, istri sehat, suami sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya bersyukurnya nikmat. Alhamdulillah. Tapi nggak ada yang nyampe ke hati gitu. Nggak ada yang nyampe. Coba deh ucapkan pelan-pelan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Rasakan. Ini itu tenang ke hatinya itu. Enak gitu. Zikir yang terasa itu nikmat ke hatinya. Dan ada ketenangan dalam jiwa kita, ada getaran. Ada getaran tersendiri. Enak rasanya itu. Ada sentuhan ke hati kita. Ya, sentuhlah ia tepat di hatimu, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Ya, sentuh. Maka bacakan zikirmu dengan bahasa hatimu sehingga terjadi koneksi antara hati dengan lisanmu. Catat dul, mana dul? Bacakan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul. Yakinlah kalau zikirmu benar kepada Allah, hatimu akan tenang. Ala itu harful ikhbar wa taukid, menyampaikan sekaligus menekankan. Jadi kalau zikirnya hati belum tenang, berarti ada yang nggak benar zikirnya, ada yang belum tepat. Paham ya? Nah, itu dhammah banyak terkumpul. Banyak. Semua segala hanya milik Allah. Ya, semua punya Allah itu banyak.
Jadi semua aktivitas kita yang kita dapatkan nikmatnya itu semua punya Allah. Banyak punya Allah, nggak berkurang. Banyak. Nah, yang terakhir, ingat baik-baik, kalimat alhamdulillah itu mengandung makna syukur. Syukur. Ya, kalau manusia berterima kasih, kalau kepada Allah kita bersyukur. Baik. Apa artinya syukur? Ya, syukur itu kalau mau dicatat boleh, kalau mau didengar, dihafalkan atau disimak kembali pun tidak ada masalah, yang penting paham. Paham maksudnya. Syukur itu ungkapan rasa terima kasih, ungkapan rasa terima kasih dan bahagia, ungkapan rasa terima kasih dan bahagia atas nikmat yang diperoleh, dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Sudah? Baik. Ungkapan terima kasih atau bahagia dan bahagia atas nikmat yang diperoleh dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Baik. Awas, ini kalimat singkat tapi isinya padat dan akan sangat berdampak dengan kuantitas. Ya, peningkatan nikmat setelahnya yang akan kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau syukurnya benar, maka nanti limpahan nikmat berikutnya akan semakin bertambah. Perhatikan baik-baik. Awas, ini bagian ketiga ini yang sering gagal. Di syukur ini, adab pertamanya alhamdulillah, betul. Begitu menerima, alhamdulillah. Adab keduanya, tujukan semua karena Allah. Tapi di adab yang ketiga, ini yang paling penting dan tidak sedikit orang gagal di sini. Jangan cukupkan syukur pada kalimat alhamdulillah. Tapi optimalkan nikmat yang diraih itu sesuai fungsinya yang telah Allah tetapkan. Misal, Allah kasih pada kita nikmat sehat di mata, melihat jelas. Kita bisa bedakan objek, ini laki-laki, ini perempuan. Ini peci putih, ini peci yang hijau. Ini peci biru, ini peci yang hitam. Bahkan yang paling nikmat paling besar, kita bisa membedakan nikmat hak dan batil. Nikmat halal dan haram. Ini halal, itu haram. Baik, ini hak, ini batil. Jujur itu hak, dusta itu batil. Mencari dengan yang benar itu hak, korupsi itu haram, batil. Itu nikmat luar biasa. Ini tayangan yang hak, ini yang batil. Baik, ketika kita dapatkan semua nikmat itu, maka syukuri. Maka cara mensyukurinya, tempatkan, gunakan mata ini, nikmat mata, untuk melihat sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Apa fungsi mata yang telah Allah tetapkan? Bukan sekedar melihat. Saya sering katakan, saya sering sampaikan, dalam Al-Quran, fungsi mata itu bukan sekedar melihat. Untuk manusia diikat dengan kalimat melihat yang baik-baik. Bahkan tegas kalimat Qurannya, palingkan ketika yang dilihat itu tidak baik menurut Allah. Ini nggak baik nih, palingkan. Di mana ditemukannya? Di Quran surah ke-24, An-Nur. Ayat berapa Ustaz? Ayat 30 untuk laki-laki. Apakah perempuan ikut? Ikut, bahkan harus. Ayat 31-nya perempuan. Bahkan iman kita dipertaruhkan di situ. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang masih merasa punya iman, kalau nggak punya iman, ya nggak masalah. Karena imannya nggak ada, maka nggak ada rem dalam dirinya. Karena iman nggak ada, maka nggak ada petunjuk pada hatinya. Di hati itu ada iman. Kata Allah, kalau hatinya ada iman, maka iman itu akan merambat ke seluruh anggota tubuhnya. Saat dia naik ke mata, yaghuddu min absarihim, maka imannya akan menunjukkan apa yang harus dilihat oleh matanya. Ketika yang dilihat itu tidak benar menurut imannya, maka dia akan palingkan dari pandangan itu. Nah, jadi kalau ingin mensyukuri nikmat mata, pakai mata ini untuk melihat yang benar-benar. Yang baik-baik menurut Allah. Itu tandanya kita bersyukur dengan nikmat. Dan tanda yang kedua, iman kita masih ada. Masih kuat. Jadi kalau kita mengatakan alhamdulillah nikmat mata, tapi mata dipakai pada yang tidak benar, itu bukan syukur namanya.
Apalagi pas diucapkan, pas dilihat yang nggak benar. Gambar apa ini? Ini nih, nggak benar nih gambar nih. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah, pandangan pertama, selanjutnya kan nggak boleh. Kalimatul haq, bihal batil. Ya, kalimatnya benar, cuma ditempatkan di tempat yang salah. Paham? Jadi coba cek deh. Katanya alhamdulillah, tapi mata masih dipakai pada yang tidak baik. Berapa kali Anda melihat gambar yang tidak tepat saat membuka status? Saat mengupdate status? Saat melihat browsing, searching, berita di internet. Saat membuka handphone, berapa kali iklan tampil. Kemudian mata kita bisa mengelak dengan cepat. Pindahkan pandangan, pindahkan pandangan. Itu baru satu. Belum telinga. Nikmat telinga, gunakan telinga sesuai dengan fungsi yang telah Allah tetapkan. Kata Allah, jangan dengar yang tidak baik. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang masih merasa punya iman, la yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan dengarkan gibah. Jangan bergibah, jangan dengarkan gibah. Jangan bikin acara gibah, jangan jadi pelaku gibah. Sekarang dikemas jadi acara TV. Itu yang repot, gibah. Ya, bikin situ tulisan. Memang kadang-kadang gini, kalau maksiat itu jangan dikemas-kemas. Semakin dikemas kelihatannya semakin bagus. Dijualnya jadi menarik. Bikin aja title yang langsung tunjukkan pada tingkat maksiatnya. Ya. Jadi kalau ada tayangan-tayangan gosip, langsung antum sebarkan berita, tayangan gibah. Gitu aja. Sebarin tuh ke yang lain, share. Tayangan gibah, terus turunkan ayat Quran di bawahnya. Khusus bagi orang Islam. Islam saja supaya nggak jadi tersangka nanti. Gampang. Udah. Paham ya? Nah, ini gitu aja, nanti hilang sendiri. Ya, jadi dan jangan jadi pelakunya, katanya muslim tapi jadi pelaku gibah. Aneh. Jelas ya, iman kita dipertaruhkan di situ. Tuh, itu baru mata ke telinga, belum ke lisan. Ya lisan pakai untuk apa? Bicara yang benar. Makanya Nabi itu mengikat dua saja. Maaf. Man kana yu'minu, iman lagi tuh. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang masih merasa beriman pada Allah dan hari akhir. Kenapa ada hari akhir? Menunjukkan hisab. Dihisab. Wafat dihisab. Itu penegas tuh. Jadi kalau melanggar ketentuan ini, maaf, berarti iman bermasalah. Yang kedua, merasa ringan saat dihisab. Falyakul khairan, katakan yang baik-baik. Jadi kalau masih punya iman, yang nggak baik itu nggak akan dikatakan. Apa yang nggak baik? Banyak. Dusta. Wailulil mukadzibin, celaka para pendusta. Dusta tuh nggak baik. Kalau dusta akan celaka. Gibah, ya celaan, makian, perselisihan, gak baik. Makanya kalau Anda rajin ikut taklim, tapi rajin berselisih, ada yang aneh tuh. Aneh. Katanya taklim, katanya mendekat pada Al-Quran, katanya ingin praktekkan Al-Quran, tapi melanggar isi Quran, aneh. Aneh. Anda belajar di mana? Quran mana yang Anda praktekkan? Mana iman Anda? Taklim itu menguatkan iman, bukan melanggar iman. Itu poinnya. Jadi kalau Anda dekat dengan Allah, itu semua tubuh kita akan dijaga. Lurus pada nilai-nilai kemuliaan. Jelas sampai sini? Itu teman-teman, itu baru tubuh kita. Belum yang lain. Ini saya tanya pada Anda. Ya, mulai dari pakaian, alas kaki, rumah, ya, kendaraan. Pertanyaan saya, berapa nikmat yang telah kita peroleh, yang telah kita gunakan sesuai fungsi yang telah Allah tetapkan kepada kita. Makanya pelajari dulu sebelum meminta kepada Allah. Ya Allah, berikan aku anugerah rumah. Apa fungsi rumah menurut Allah dan Rasulnya? Turunkan. Ada fungsi rumah untuk berzikir, fungsi rumah sebagai naungan. Fungsi rumah itu ada 3-4 dalam Al-Quran. Ada manzil, kenapa rumah disebut dengan manzil? Ada bait, kenapa disebut dengan bait? Ada dar, kenapa disebut dengan dar? Ada maskan, kenapa disebut dengan maskan? Ada di situ turunannya, pelajarin dulu. Jangan ngotot minta sesuatu, tapi ketika diberikan nggak bisa syukurin. Itu yang bahaya nanti saat hisab. Nih rumah, kenapa disebut dengan maskan? Tempat untuk tinggal. Tapi kata maskan dari kata sakinah. Sakinah itu sesuatu yang tenang, tentram. Ciptakan ketentraman di rumah, ciptakan ketenangan di rumah. Kalau sudah punya rumah, bikin suasana tenang di rumah. Jangan di rumah ribut terus. Di rumah berselisih terus. Kalau Anda di rumah tiap hari ribut, artinya kurang syukur Anda kepada Allah. Orang yang nggak punya rumah, belum dapat amanah rumah, masih ngontrak, ada yang numpang tinggal, dia hidupnya tenang. Masa Anda yang dikasih nggak tenang? Padahal tempatnya disebut maskan, tempat untuk tenang. Ustadz, kenapa saya nggak tenang? Karena Anda nggak belajar turunan dari maskan. Maskan itu sifatnya sakinah.
Sakinah itu dibawa ke rumah tangga. Ayatnya Quran 30, surah 30 ayat 21. Pelajari ayatnya. Di situ ada sakinah. Sakinah dapat, mawadah turun. Mawadah turun, rahmat dapat. Di situ disingkat sakinah, mawadah, rahmah. Disingkat jadi samara. Dibawa ke dapur jadi sambara. Itu. Ini kan pernikahan seperti sayembara, tebak-tebakan. Anda mendapatkan samara, tapi Anda tidak menggali hikmahnya. Bagaimana bisa meraihnya? Anda mendapatkan pengen sakinah, tempatnya maskan yang punya Allah, tapi Anda sendiri jauh dari Allah. Bagaimana bisa mendapatinya? Makanya fungsi rumah yang kedua disebut bait. Bait itu dari bata yabitu, baitan, tempat menetap. Tapi bukan sekedar menetap. Karena dalam Al-Quran ketika disebutkan bait, sesuatu yang mendekatkan diri dengan Allah. Makanya Ka'bah disebut bait. Quran surah ketiga ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladhi bibakkata mubarakah. Sungguh rumah pertama yang ditetapkan untuk manusia itu apa? Ka'bah yang terletak di Mekah yang diberkahi. Kenapa Ka'bah disebut dengan bait? Untuk menunjukkan setiap fungsi bait itu menghadap ke arah Ka'bah. Kenapa disebut menghadap ke Ka'bah? Untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Ibadah. Diturunkan di hadis Nabi. Pakai zikir. Rumah yang tidak digunakan untuk berzikir seperti kuburan, sepi. Bukan sekedar zikirnya. Karena dengan zikir itu kita menjadi lebih dekat dengan Allah. Ketika dekat dengan Allah, rahmat turun. Begitu Joni cara memahaminya. Oh, ini rumah dibangun-bangun, diluas-luas, tapi jauh dari Allah. Ya gimana bisa nyaman tinggal di rumah? Luasin. Silahkan aja luasin. Kandang ayam juga luas. Main ke Subang tuh banyak kandang ayam. Kandang ayam juga luas. Apa bedanya rumah Anda dengan kandang ayam? Apa beda rumah Anda dengan Ragunan? Ragunan juga luas tuh, kandang singa luas begitu. Luas. Apa bedanya? Bedanya pakai zikir. Apa itu zikir? Banyak di Quran. Salat zikir, Quran surah 20 ayat ke-14. Wa aqimis salata li dzikri. Baca Quran zikir, Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bacaan subhanallah alhamdulillah kalimat thayyibat zikir, Quran surah ke-4 ayat 103. Asmaul husna zikir, Quran surah kedua ayat 152. Ditafsirkan Quran surah ke-17 ayat ke-110. Doa itu zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Menghafal Quran zikir. Quran surah ke-54 ayat 17 ayat 22 ayat 32 ayat 40. Kenapa nggak dihidupkan di rumah tuh begitu? Zikir. Semua. Ayo coba deh dengan istri menghafal, kan? Masya Allah. Nggak apa-apa sambil bercanda. Setelah itu berlomba. Nggak apa-apa. Mama sayang, Masya Allah. Tahu nggak bedanya keramik sama kamu? Wah, gitu. Nggak tahu, Pak. Kalau keramik makin lama makin antik. Kalau kamu makin lama makin cantik. Catat. Oh, apa bisa aja. Bukan karena bisanya, tapi kecantikan itu memudar di dunia. Saya ingin semua bertahan sampai ke akhirat. Yuk, kita mulai dengan menghafal Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan mahkota di akhirat. Itulah kecantikan dan keindahan yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Alim. Praktekin. Masya Allah. Paham? Dibikin status. Aduh. Dunia ada saat aja. Zamannya sudah berubah, di mana nahi mungkar lebih banyak dibandingkan dengan amar ma'ruf, maka peluang pahala di nahi mungkar itu lebih berlipat dibandingkan dengan amar ma'rufnya tetap dikerjakan, sholatnya tetap dikerjakan, baca Quran tetap dikerjakan, tapi yang paling ditekankan oleh Nabi adalah yang paling penting pada saat itu konsenlah kita untuk mencegah perbuatan maksiat. Kalau ada pengajian yang mengarahkan pada aspek-aspek yang fatal secara agama. Misal, yang keras, yang melukai, bahkan sampai menghilangkan nyawa, itu cepat hilangkan. Hindari. Jauhi, hindari. Karena akan tiba, kata Nabi, satu bentuk pengajian-pengajian dalam bahasa hadisnya tentang hadis muflis. Ada orang yang kalau mendoktrinkan untuk melukai orang. Sampai puncaknya, wasafaka dama hadza. Ada yang menumpahkan darah membawa nama Allah. Hati-hati ya. Kalau ada yang ngajak perselisihan, ngajak sampai menumpahkan darah, itu hindari. Karena akan membuat kita bangkrut di hari kiamat. Dan sekarang terjadi. Saya berikan amalan dari Al-Quran dan hadis. Satu amalan yang kalau dikerjakan secara cepat akan merubah kita jadi lebih baik.
Ya, kalau mau catat boleh. Amalannya nanti satu masa, kata Nabi, akan muncul di antara orang-orang yang mengaku umatku, keadaannya tercerai-berai. Sampai-sampai saking tercerai-berainya dipecah-pecah seperti hewan-hewan kayak semut atau hewan-hewan melata itu memperebutkan makanan. Kan kalau diperebutkan itu jadi terpotong-potong kan? Lihat komen pertama sahabat. Qala qailun minna, berkata satu di antara kami mengklarifikasi, ya Rasulullah, amin qillatin bina yauma idzin, ya Rasulullah, apakah pada waktu itu jumlah kita sedikit sehingga kok saling terpecah begitu? Apa kata Nabi? Bal antum yauma idzin katsir. Justru kalian itu pada waktu itu umat Islamnya itu lebih banyak dibandingkan dengan sekarang. Coba sensus. Zaman Nabi selesai tugas kurang lebih ada 12.000 sahabat. Sekarang di Indonesia saja umat Islam paling besar di dunia. Kalau 300 juta, misal 90%-nya Muslim itu udah 270 juta. Jauh bedanya. Di Pakistan berapa? India berapa? Di Eropa sekarang bertambah. Di Amerika bertambah. Jumlahnya makin banyak. Walakinnakum gutha'un ka gutha'is sail. Tapi kalian itu terpecah-pecah, punya orientasi hidup sendiri. Nggak kenal dengan kawan. Nggak saling mengisi lagi. Dan yang paling celaka, nggak ingat akhirat. Tunza'ul mahabbatu min qulubi aduwikum wa yuj'alu fi qulubikumul wahn. Pada masa itulah kemudian, maaf, orang-orang itu sudah tidak ada sungkan lagi dengan orang Islam. Paling-paling sedikit reaksi selesai. Umat Islam paling-paling begini selesai. Siapa tuh tokohnya? Udah aja, kasih mobil A, selesai. Siapa di sana? Udah kasih pekerjaan begini, proyek, selesai. Wa yuj'alu fi qulubikumul wahn. Dan banyaknya umat Islam, maaf, jumlahnya makin banyak, terpecah-pecah, yang bahaya, tertanamlah pada diri sebagian muslim itu penyakit wahan. Ini inti materi kita yang akan kita bahas pada malam hari ini. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa itu wahan yang mencelakakan ya Rasulullah? Wahan itu nanti bahayanya, di dunianya seakan sejahtera, padahal dia sedang terancam dalam kehidupan akhiratnya saat pulang. Apa itu? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Tertanamlah pada diri sebagian orang Islam itu sifat mencintai dunia yang terlampau kuat, sehingga tidak siap untuk pulang ke akhirat. Pelan-pelan ya. Sikap mencintai dunia yang kuat sehingga tidak memiliki kesiapan bekal yang cukup untuk pulang ke akhirat. Nih, gampangnya contohnya begini. Contoh. Maaf ya. Kalau sholat itu untuk dunia apa akhirat? Dunianya ada, tapi bekal utamanya untuk akhirat. Sholat itu ibadah ritual, berkahnya untuk dunia. Di antara berkahnya misal tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang sholat pasti merubah dirinya jadi lebih baik. Yang kedua, orang sholat akan lebih tenang hatinya. Itu berkahnya. Tapi manfaat sholat yang paling hakiki itu adalah persiapan bekal untuk pulang. Itu yang saat kita selesai sholat dituliskan pahalanya. Baru niat dituliskan pahalanya. 10 kebaikan, 27 derajat. Itu yang dimaksud 10, 27 itu apa? Itu bekal untuk pulang. Karena yang antum pakai sekarang, bajunya, pecinya, mukena ibu-ibu yang sekarang pakai, itu semua nggak dibawa ke akhirat. Ke alam kubur aja nggak dipakai. Selesai semua dunia. Yang dibawa pulang hasil dari sholatnya. Itu yang disebut pahala oleh kita. Nah cuman nanti kata Nabi, ada satu masa, orang nggak ingat pulang. Jadi yang dicari dunia semua. Contoh gampangnya begini. Anda pilih mana kalau sedang ada Jumatan, Anda ditawari pekerjaan, gajinya 100 juta per bulan, tapi harus meninggalkan Jumat. Pilih mana? 100 juta tidak Jumatan atau 100.000 Jumatan? Masa? Sekarang ada kok orang jadi kasir di toko aja ninggalin Jumatan? Coba lihat. Kejadian nggak sekarang? Kayak yang pengusaha-pengusaha tuh, yang sedang tanda tangan proyek.
Saya tanya tuh, ada proyek nilainya 150 miliar, ditanda tangan pas waktu Jumat. Saya tanya, kejar proyek atau akhirat? Hmm. Ini masalah kita. Kan tadi sudah kita sadar, dunia itu sudah terukur. Semua sudah diatur. Kita Jumatan pun gak kehilangan rezeki kita. Sudah teratur. Yang belum jelas itu adalah bekal kita untuk pulangnya. Maka dari itulah kita mesti belajar penting saat ini, apa yang harus dilakukan saat masa-masa itu tiba. Ya, nanti lebih dahsyat lagi saya tunjukkan hadis nabinya. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alaikum zamanun, akan tiba satu masa. Satu, lihat baik-baik. Taqarubus sa'ah atau taqarubuz zaman. Waktu semakin cepat diakses. Setahun kayak sebulan, sebulan kayak sepekan, sepekan kayak sehari, sehari kayak sekilatan. Terasa nggak sekarang? Kayaknya baru kemarin saya ke sini, ternyata sudah hampir 11 tahun. Kayaknya baru kemarin. Ya. Yang kedua, saat waktu itu tiba, taqarubul aswaq, pasar bisnis mudah diakses. Dulu Anda ke pasar, pakai angkot, pakai ojek, datang ke situ belanja, lalu pulang. Sekarang klik handphone, datang barang. Kejadian nggak? Tapi saat masa itu tiba, kata Nabi, perhatikan, yantashirul kadhib tantashirul fitan. Fitnahnya makin banyak, manipulasinya makin banyak, maksiatnya makin banyak. Akan ditemukan banyak hoax. Anda sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah. Anda akan banyak menemukan bahkan yang maksiat muncul tanpa bisa kita sekat dan kita duga. Maaf, sekarang maksiat yang dulu jauh tak terlihat, sekarang masuk ke saku masing-masing. Coba handphone yang sering diakses itu. Berapa gambar-gambar tak senonoh ada di situ? Berapa tayangan-tayangan yang tidak layak untuk dipandang ada di situ? Ya, berapa yang sekarang online yang dilanggar di situ? Judi online, pinjaman online, serba online tapi maksiatnya ada di situ. Dulu maksiatnya offline, sekarang jadi online. Ada maksiat online sekarang. Dulu nggak ada, offline semua, sekarang online. Kejadian nggak? Saat kita berada di masa itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini adalah inti pembahasan kita di malam hari ini. Langkah-langkah strategis atau tips Al-Quran dan hadis mengatasi problematika di akhir zaman. Secepatnya. Satu. Langkah yang pertama, nanti di hadis lain, jika sudah masuk di era itu, maka berlatih setidaknya meninggalkan maksiat. Ingat ya, saya ulangi, berlatih meninggalkan apa? Maksiat. Islam itu sifatnya dua. Ada amar ma'ruf, ada nahi, dan dua-duanya berpahala. Ingat itu. Jadi pahala itu bukan amar ma'ruf saja. Sholat, amar ma'ruf. Baca Quran, amar ma'ruf. Tapi saat yang bersamaan, maaf, meninggalkan maksiat. Ada pandangan dari gambar yang tak bagus, kita palingkan, dapat pahala. Awas. Diajak oleh teman ke tempat yang tidak baik, langkahnya kita palingkan, dapat pahala. Ada tayangan tak bagus, klik. Misalnya, keluar hal-hal yang tidak baik, kita kemudian palingkan, dapat pahala. Saat muncul era di mana maksiat sulit dikendalikan dan lebih banyak dibandingkan amar ma'ruf, maka pahala nahi mungkar lebih banyak dibandingkan dengan amar ma'ruf. Ingat, saat zamannya sudah berubah, di mana nahi mungkar lebih banyak dibandingkan dengan amar ma'ruf, maka peluang pahala di nahi mungkar itu lebih berlipat dibandingkan dengan amar ma'rufnya tetap dikerjakan, sholatnya tetap dikerjakan, baca Quran tetap dikerjakan. Tapi yang paling ditekankan oleh Nabi adalah, yang paling penting, pada saat itu konsenlah kita untuk mencegah perbuatan maksiat. Gini. Sehari sholat berapa kali? Nah, itu masih standar. Nah, kan? Itu masih apa? Nah, itu fardu, sifatnya wajib. Lihat sini. Kalau sudah ada iman, sholat 5 waktu itu otomatis diminta oleh hati kita untuk dikerjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepat sudah azan. Nggak ada orang ingatan pun, hati kita karena punya iman, imannya mengatakan, cepat sudah azan, siap-siap. Pernah begitu? Jadi amar ma'ruf itu kalau sudah fardu, otomatis di hati kita begitu.
Sya'ban, mau Ramadan, itu otomatis. Sebentar lagi Ramadan tiba, siap-siap. Nggak ada ustadz ngasih tahu pun karena punya iman, imannya memberitahu. Tapi saat yang bersamaan, nahi mungkarnya lebih banyak. Kalau perbandingan nahi mungkar dengan amar ma'ruf lebih banyak mungkarnya dibandingkan dengan ma'rufnya, maka konsentrasi kita arahkan untuk yang mungkarnya, karena yang ma'ruf itu sudah otomatis tubuh kita melakukannya. Yuk, prakteknya gini. Iya, tenang. Nah, baik ya. Hati-hati Bu ya, nggak ada railingnya ya, hati-hati. Ibu turun nggak kelihatan ke bawah husnul khotimah nanti tuh. Tenang ya, pelan-pelan. Nah, karena sudah masuk ke intinya, saya akan pelan menyampaikannya. Tadi itu masih mukadimah terakhir. Sampai jam berapa kita? Silahkan. Nggak apa-apa, sampai subuh nggak apa-apa. Tadi DKM sudah menyiapkan makanan kok tadi katanya. Ya, saya tanya nih, yang bawa handphone angkat tangan. Sudah bawa semua kan? Nah, yang bawa handphone saat sholat angkat tangan. Nah, saya tahu. Handphonenya masuk saku kan? Baik. Lalu sholat kan? Saya tanya, apa isi handphone itu saat dibawa dalam sholat? Bagus. Ceramah, update status sehari satu hadis, sehari satu ayat. Bagus. Yang paling repot, ketika handphone itu dibawa sholat dan di dalamnya ada gambar-gambar yang Allah tidak senangi. Gambar. Ada aplikasi yang tidak Allah sukai. Ada video-video yang baru terbuka yang tidak Allah senangi. Kok bisa bawa kotoran, dimasukkan ke dalam sakunya, dipakai lewat sholat dan mengatakan Allahu Akbar? Apa nggak malu sama Allah? Satu. Dua, nggak bawa handphone. Tapi maaf, sholat, tapi lisannya baru digunakan untuk maksiat. Ada yang sebelum sholat, maaf, sempat mencaci, sempat mencela, sempat bikin keburukan. Lalu dengan begitu tenangnya dibawa itu semua dalam sholat. Nah, dalam kondisi-kondisi demikian, kalau kita sudah temukan hal yang demikian, maka apa yang dilakukan yang pertama kali? Berlatihlah dalam setiap waktu untuk mengendalikan tubuh kita menjauhi maksiat. Salah di sini. Lawannya soleh. Lihat rumusnya. Kalau salah ditekan, soleh pasti naik. Sudah pasti. Kalau soleh yang turun, salah pasti naik. Nih, lihat baik-baik, fokus. Kata-kata yang kotor, kata-kata buruk, lawannya kata-kata apa? Kalau yang buruk kita selalu tekan, pasti yang keluar yang baik, karena tidak ada yang buruk lagi. Jadi otomatis kalau kita mencegah yang mungkar, amar ma'rufnya akan makin banyak. Nah, ada era di mana yang mungkar tuh makin banyak dibandingkan yang ma'ruf. Orang udah mulai ninggalin sholat, yang sholat pun cuma takbir pertama mundur, bawa kotak masjid. Ya kan? Yang kedua kemudian keluar tukeran sendal. Sendal saya mana ya? Mana ya? Ya Allah, ini dia. Dia pakai begitu aja yang paling bagus. Padahal dia ke masjid nggak pakai sendal. Ada yang begitu. Ada yang baru selesai sholat sudah komen imamnya. Dasar imam baru hafid Quran aja belagu. Masya Allah. Oh, timbang sholat maghrib baca Yasin. Padahal baru selesai itu sholat tuh. Maka apa yang dikendalikan dalam situasi itu? Dan sekarang kan makin parah. Karena live langsung. Sekarang saya haji aja, saya umrah, saya lihat orang tawaf aja live. Subhanallah. Kelihatan nggak di sana? Alhamdulillah. Ya Allah. Kan? Ya kita berhusnudzan iya, tapi menempatkan fikih dengan benar juga itu harus. Maka yang dilakukan apa? Satu, dari ujung kepala sampai ujung kaki, latihan tiap hari. Turunkan pikiran dulu. Mata. Terus sampai ke kaki. Sekarang hari apa? Ahad. Besok Senin. Coba latihan sepekan dari Senin sampai dengan Ahad nanti. Sepekan. Latihan berpikir yang baik. Husnudzan. Karena era-era sekarang itu banyak suudzon. Coba antum buka berita
dari apapun, diklik online. Itu 85% isinya itu kemungkaran semua. Judi online begini, ada yang ditemukan pembunuhan, baru mabuk begini, di sini ada begini, di sini ada kriminalitas. 85% isinya sekarang itu hasil dari maksiat semua, media sekarang. Kalau nggak percaya silahkan cek. Dan yang paling menarik apa? Yang paling menarik, semua otak kita dicuci tanpa sadar untuk melakukan tindakan-tindakan yang salah. Akhirnya kita baru lihat komen orang saja sudah ikutan ribut di komennya orang. Padahal kita nggak ada urusan dengan masalah orang itu. Satu orang bikin status, di bawahnya komentar. Yang komen pada ribut. Padahal yang bikin status biasa-biasa saja. Satu kan? Maka apa yang dilakukan? Sepekan berlatih bagaimana husnudzan dalam kehidupan. Mulai dengan di rumah tangga dulu. Suami husnudzan kepada istri husnudzan kepada suami. Ibu dan ayah husnudzan kepada anak. Anak berprasangka baik kepada kedua orang tuanya. Lalu praktekkan. Jelas? Pekan keduanya, mata. Yuk latihan sepekan. Atau bisa dipraktekkan berbarengan. Ini kan nggak susah, pikiran dengan mata. Maaf, ini sederhana tapi mahal. Dan pahalanya bisa jadi paling banyak di era kekinian. Sepekan, latihan memandang yang dibenarkan oleh Allah. Ayatnya Quran. Kalau yang ini Quran surah 49 ayat 12. Di Quran ada semua. Yang ini Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Latihan mata. Kullil mu'minina. Katakan pada orang-orang yang beriman Muhammad SAW, perintahkan pada mereka. Yaghuddu min absarihim. Sepanjang sudah punya iman, imannya pakai untuk memandang. Jadi orang beriman itu ciri khasnya, imannya membantu perilaku dia untuk bekerja. Iman naik ke mata, mata akan dibimbing bagaimana cara melihat berdasar imannya. Makanya kita punya standar. Apa yang harus dilihat, apa yang tidak dilihat. Maaf ya, nggak ada orang pun kalau ada iman, Anda keluar dari sini, lihat baligo besar misalnya di luar di jalan, yang terpampang misalnya ada aurat terbuka. Yang tidak layak dilihat. Yang tak layak dilihat itu aurat manusia. Kalau aurat hewan memang terbuka. Ya, ada iklan tentang kuda nggak pakai baju, itu mah silahkan aja mau dilihat juga, nggak ada masalah. Tapi manusia terbuka busana, ya. Sekarang kan repotnya begini, iklan shampoo itu yang dilihat shampoo-nya apa orangnya? Iklan mobil itu yang mau dilihat itu di dealer, mobilnya atau orang yang jaganya? Ayo bapak-bapak tuh. Nah sekarang pandangan jaga. Begitu antum keluar, ada yang tidak dibenarkan oleh imannya, palingkan. Kalau imannya makin kuat, itu bersamaan dengan dia palingkan istighfar keluar. Itu Quran surah ketiga ayat 133. Begitu keluar dari sini, ada balighah misalnya, maaf sekali, oh ini nggak benar kata imannya, palingkan. Begitu dia palingkan, keluar istighfar, astagfirullah. Itu begitu istighfar, bukan sekedar dijaga dari salah, pahala diturunkan. Berpahala. Tapi maaf ya, maaf. Tidak ada yang lambat, dua-duanya cepat. Jadi antara istighfar dengan memalingkan cepat. Jadi bukan istighfarnya cepat, matanya nggak berpaling. Astagfirullah. Nggak benar nih kata Pak Alfaroni, astagfirullah. Salah ini. Salah tapi dilihat terus tuh. Nanti dipalingkan. Nanti kalau sudah dilatih, mata kita akan peka pada yang baik-baik saja. Lihat proyek yang tidak baik, langsung dipalingkan. Keluar dari sini bukan alas kaki Anda, otomatis kata imannya bukan punya kamu, palingkan. Tapi kalau iman bermasalah, sakit, atau iman kosong, ya, bisikannya lain nanti. Makin lemah imannya, makin kreatif setannya. Awas, hati-hati. Astagfirullah, bukan punya saya yang ini. Yang itu tuh yang lebih bagus lagi, ambil yang itu tuh. Antum yang bapak-bapak nih, kalau buka status yang antum lihat istri orang apa istri sendiri? Ibu-ibu juga begitu. Saya sering lihat yang di IG saya yang komen ibu-ibu semua. Masya Allah ya Ustaz. Masya Allah. Ibu kalau komen ke status saya halus banget deh. Ke suaminya gimana tuh? Oh, Mas Bu, saya ini suami orang. Hidup penuh kepalsuan sekarang ini nih. Ya,
Hati-hati. Sama suami orang baik, sama suami sendiri, terus hati-hati. Ya, jelas ya? Nah, ini dilatih sekarang. Dari mata turun ke, oh jangan langsung ke hati aja, Bu. Ke lisan dulu. Langsung ke hati aja, Ibu. Dari mata turun ke lisan. Turun ke hati langsung ke KUA ntar. Nih, pekan kedua, ini materi kayak sederhana Pak, tapi mahal. Dan sekarang kita lagi butuh ini. Lagi butuh ini. 2, turun ke lisan. Saya cepat di lisan, nanti saya berhenti. Ayatnya Quran surah 49, ayat 12, ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu, la yasra qaumin qaum. Nanti la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hei orang-orang yang telah menyatakan beriman. Ini saya cepat terjemahkan pakai ilmu nahu ya. Ya harfun nida, linida'il qarib mutawassit wal ba'id. Ya huruf penyeru untuk yang dekat, menengah dan jauh. Disebutkan sebanyak 361 kali dalam Al-Qur'an. Memanggil yang dekat, menengah dan jauh. Ketika ya disatukan dengan iman, seakan Allah ingin mengatakan begini. Hei semua yang telah menyatakan beriman. Dimanapun kau berada, baik engkau merasa sedang dekat, menengah ataupun jauh dari Allah. Tapi engkau merasa beriman. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada menguatkan, haknya tanbih mengingatkan. Aku tegaskan, aku ingatkan, sepanjang kau beriman. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Menunjuk semua tanpa kecuali. Besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, semua lintas profesi. Sepanjang engkau beriman, aku tak peduli siapa engkau. Engkau punya jabatan, punya pangkat, engkau hartamu banyak, engkau cukup, engkau rakyat, engkau pejabat. Kata Allah, aku nggak peduli. Sepanjang kau merasa punya iman, la yasra qaumin qaum. Jaga lisanmu, jangan sampai merendahkan orang lain. Jangan saling mencela. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan bikin hoax, jangan sakiti orang. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Nabi lebih detail. Nabi mensyarah ayat ini. Siapa yang merasa beriman kepada Allah dan merasa dihisab lisannya hari kiamat, katakan yang baik, tak mampu diam. Katakan yang baik, tak mampu. Bisa nggak kita praktekkan sepekan? Jangan marah, kata Nabi, la taghdab. Bisa nggak sepekan aja? Mau keluar yang tak baik, tahan. Ada orang misalnya nggak sopan sama Anda, mau Anda marah, datang dong. Tahan. Oh, pikiran baik, praktekkan. Nyambungkan lisan langsung ke pikiran. Mungkin dia begitu karena belum tahu saya. Ya, tahan lagi. Nggak usah ditambah-tambah, belum tahu dia siapa saya. Turunkan. Ada yang nggak sepakat dengan istri dengan suami, jangan marah. Diam dulu. Kontrol. Dengan diam itu lebih tenang pikiran. Ya, suami dengan istri kan bedanya tipis-tipis, tapi pandangannya kan jauh. Ya kan? Istri mau datang aja udah pakai seragam tuh. Kadang-kadang nunjukin lu ke suami. Apa yang bagus mana ya kajian Ustaz Adi? Pakai bajunya yang hitam atau yang putih? Kata suami bagus hitam deh mah. Ah kayaknya putih deh Pak. Dia nanya tapi udah punya pilihan. Masih untung kalau dipakai begitu keluar hijau. Tahan. Itu lisan. Kita bisa tata itu sepekan saja berubah kita. Kalau nggak percaya silahkan demi Allah. Pikiran, lisan, kemudian pikiran, mata, lisan, telinga. Di atas kepala aja di sini dulu nih. Kita perbaiki selama sepekan. Demi Allah, cek sepekan berikutnya. Antum akan menjadi pribadi yang berubah dari sebelumnya. Itu cuma mengamalkan beberapa ayat aja. Jaga deh. Cuma sepekan amalkan ayat ini. Ayat mata, ayat telinga, ayat lisan. Amalkan selama sepekan. Lihat perubahan yang terjadi hari ini sampai sepekan ke depan. Perhatikan bagaimana Al-Quran merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Wa'tasimu bihablillahi, hablillah di sana Quran. Sebelum disatukan oleh Allah, Allah merubah dulu setiap pribadi jadi baik dulu. Karena kalau disatukan dalam keadaan yang kurang baik, bahaya juga. Baik dulu setiap hari, satu sampai ke ujung kaki. Nah sekarang saya kasih rumus cepat. Saya berikan amalan dari Al-Quran dan hadis. Satu amalan yang kalau dikerjakan secara cepat akan merubah kita jadi lebih baik. Ya, kalau mau catat boleh. Amalannya asyam. Apa amalannya? Bukan asyab, asyam.
Ya. Artinya puasa. Apa? Puasa satu-satunya amalan yang disiapkan untuk menambah amal soleh saat yang bersamaan mengikis amal salah. Itu cuma puasa. Anda kalau nggak percaya, besok Senin puasa tuh. Niatkan untuk mencintai Rasulullah. Karena beliau ketika ditanya, kenapa engkau puasa hari Senin? Kata Nabi, kama qala hadza yauma wulidtu. Ini hari saya dilahirkan. Niatkan puasa Senin untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga dalil bahwa saat hari ulang tahun boleh puasa untuk mengevaluasi diri. Saya kembalikan. Besok puasa, silahkan cek. Demi Allah saya katakan, ketika Anda puasa, saat yang bersamaan Anda ingin meningkatkan amal soleh Anda. Yang biasa cuma sholat fardu, bisa sholat sunnah. Yang biasanya jarang baca Quran, bisa baca Quran. Yang hebat itu bisa menghentikan maksiat saat puasa. Makanya ketika Ramadan, koruptor kan libur. Bukan karena takut mencuri, takut batal puasanya. Silahkan cek. Besok timbang puasa sunnah, cuma puasa sunnah saja, maksiat bisa ditahan. Antum walaupun seorang pemarah, itu akan ditahan nggak pengen marah, karena takut batal puasanya. Ada seorang pemarah, puasa. Tiba 5:30 ada yang mencaci. Bukanya jam 6, dia lagi jalan sama istri, dicaci sama orang. Dia tahan nggak marah. Istrinya bingung, kan suaminya biasanya pemarah. Kata istrinya, bang, abang kan biasanya marah, kenapa nggak dibalas? Kata suaminya, ntar habis maghrib. Tunggu maghrib dulu. Kan 30 menit lumayan buat mikir. Begitu maghrib dia nggak mau hilangin pahala puasanya. Nggak jadi dia marah. Jadi kalau Anda ingin berlatih menghilangkan kebiasaan buruk, rajin puasa. Senin, istirahat dulu. Setelah enak Senin, tambah Kamis. Jangan dirapel dulu. Jangan terlalu banyak. Nanti bosan. Senin dulu aja. Senin sudah enak, besoknya Senin lagi. Pekan depannya lagi. Sudah enak, sudah terbiasa, tambah Kamis. Terbiasa Kamis, tambah Ayyamul Bid. Sudah terbiasa, langkahkan ke tingkat tertinggi puasa sunnah, namanya puasa Daud. Sehari puasa, sehari. Senin puasa, Selasa, tidak, libur. Rabu puasa, Kamis. Nah kalau sudah puasa Daud, yang Senin, Kamis itu ikutkan ke Daud. Karena kita sudah berada di level yang lebih tinggi. Dan berbahagianya begini, kalau Anda puasa Senin, Kamis sudah terbiasa, terus pindah ke Daud, begitu saat Kamisnya libur, itu pahala puasa Kamis tetap dituliskan. Dalilnya apa? Hadis Nabi, "Idza maridal 'abdu aw safar, kutiba lahu mithla ma kana 'alaihi muqiman shahiha." Kalau seorang hamba punya ujur seperti sakit atau safar, dia menghilangkan kebiasaan rutin amal solehnya karena kondisi ini, karena uzur, baik itu sakit atau safar, pahalanya tetap dituliskan sempurna. Antum terbang dari Palembang, besok ke Jakarta. Pas terbangnya itu mendekati waktu-waktu zuhur, ba'da zuhur bahkan. Antum sholat dulu. Nah begitu sampai ke Jakarta, kan zuhurnya sudah selesai di sini. Kan bisa dijamak qashar kan? Ya kan? Zuhur jadikan 2, asar jadikan 2. Ada sholat sunnah qobliyah zuhur? Ada. Ba'diyah zuhur ada? Antum biasa kerjakan itu kalau sedang mukim. Karena safar, antum qashar. Ketika antum qashar, antum nggak kerjakan yang sunnah tadi. Itu pahala sholat sunnahnya tetap dituliskan sempurna. Hadisnya sahih. Jadi kalau sudah qashar, yang sunnah sudah. Jangan terlampau soleh. Betul, karena yang fardu aja dikurangi, masa mau ditambah sunnah? Terus itu hadiah dari Allah, qashar itu hadiah. Ketika Anda qashar, itu pahala sholat sunnah dituliskan bagi yang biasa sholat sunnah. Kalau enggak, yang nggak dapat pahala juga. Ya, yang hebat tuh begini Bu. Kalau perempuan kan ada masa haidnya kan? Ini catat rumus Bu, ini di antara kita saja nih. Ya. Ini perempuan-perempuan muslimah. Kalau masa sucinya rajin beramal, sholat, baca Quran, dia zikir, dia sholawat, masa haidnya kan berhenti itu sholatnya. Ya kan? Itu semua kebiasaannya dituliskan pahalanya walaupun dia sedang libur dalam haidnya. Maka saya nasihatkan pada muslimah dimanapun berada, dalam keadaan masa suci perbanyak amal soleh. Karena Anda akan mendulang pahala pada masa haidnya. Cepat, mumpung belum datang masa monoposnya. Kalau sudah tiba masa monopos, nggak ada bedanya nanti. Karena semua berjalan lagi.
Nah, kembalikan pola ini kepada apa yang tadi kita bahas, teman-teman sekalian. Kembalikan. Susun ini dari awal sampai dengan akhir, ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Berlatih ini dulu. Kalau mau cepat, puasa. Jelas? Oke, jadi setelah ini silahkan. Yang besok puasa Senin silahkan. Nyaman tambah Kamis. Jangan cepat-cepat ya. Senin dulu aja. Sampai nikmat dan konsisten Senin, pindah Kamis. Nikmat konsisten Senin Kamis, tambah ayamul bid. 3 hari di pertengahan bulan. 13, 14, 15 Hijriah. Sudah konsisten, mau tambah, silahkan. Puasa Daud. Tolong diingat, saya penting ingatkan dulu. Yang ada cuman puasa Daud. Tidak ada sholat Daud. Subuh sholat, duhur tidak. Asar sholat, maghrib tidak. Tidak ada. Yang ada puasa dah. Tidak ada sholat dah. Nggak usah kreatif. Ya, tidak usah kreatif. Terlalu inovatif dalam persoalan ibadah bisa masuk kategori bid. Nah, cepat. Saya mau selesai. Kita 15 menit lagi selesai. 2. Kalau sudah konsisten menata diri jadi baik. 2. Perdalam ilmu pengetahuan. Penuhi majlis-majlis ilmu. Ya. Saya yakin insya Allah di Palembang ini, Sumatera Selatan pada umumnya, banyak guru-guru yang hebat-hebat, baik-baik, ulama-ulama kita. Para tuan guru, ulama, habaib, dan sebagainya, penuhi majlisnya. Kalau bisa, saya usulkan begini. Masjid-masjid ini, itu bukan sekedar diikat dengan organisasi, ikatan antar masjid. Di DMI, Dewan Masjid Indonesia. Didaftarkan aja, tidak. Data, Pak, di sini wilayahnya ada berapa masjid. Setelah itu kerjasama. Bikin kajian, kajiannya itu yang terukur, difasilitasi jamaah. Jangan semua kajian sama. Nanti malah berlomba-lomba, sini kosong, sana penuh, pindah sini. Kadang-kadang begini, beda masjid jamaahnya itu aja. Kerjasama dengan masjid-masjid. Masukkan database jamaahnya. Misal, ada fikih yang pokok dulu. Fikih sholat, fikih zakat, fikih misalnya haji umrah. Ibadah ada di Masjid Baitur Rahman. Nanti fikih-fikih yang sosial misalnya, ini di masjid yang sebelahnya. Fikih-fikih yang membahas tentang aspek-aspek kehidupan muamalah, masjid sebelahnya. Database ustadznya dimasukkan, informasikan, saling kemudian mengingatkan. Jamaah Baitur Rahman disampaikan. Bapak Ibu jamaah sekalian, hari ini kita punya kajian fikih salat. Nanti setelah Isya, insya Allah di depan masjid kita itu ada ustadz hebat. Ulama hebat akan bahas fikih zakat. Yang ingin tahu tentang zakat, silahkan ke sana. Itu caranya. Perdalam majlis ilmu dengan cara belajar 3 hal. Karena sekarang zaman fitnah. Awas, hati-hati. Hati-hati. 3 ini tidak kita dapati, problem akan muncul. Sesama muslim bisa saling celah. Yang bahaya masjidnya kosong. Cuma gara-gara kunut, yang satu kunut, yang satu tidak, pada nggak pada ke masjid. Padahal yang salah itu yang tidak sholat subuh. Yang paling celaka begini. Yang imaminnya yang kunut, imam, makmumnya nggak ikut. Itu bahaya. Atau sebaliknya, yang imamnya yang tidak kunut, makmumnya sujud sahwi. Kaidahnya kan begini, kaidahnya kata ini Nabi yang sampaikan, bukan saya. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, faqira'atul imam qira'atul makmum. Imam itu dijadikan, kata Nabi, supaya diikuti. Jadi kalau imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. Imam baca kunut, makmum ikut kunut. Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin itu mufti. Ilmunya luar biasa. Mazhabnya Hambali. Beliau nggak kunut yang subuh. Tapi apa fatwanya? Kata Syekh Utsaimin, kata beliau, fatwanya, jika ada imamnya kunut, maka makmum yang tak sama paham kunut pun mengaminkan di belakangnya. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Wa'afina fi man afait. Amin. Bukan sebaliknya. Allahumma hdina fi man hadait. Bid'ah. Kejadian nggak sekarang? Oh. Nah, saat terjadi yang seperti itu, maka apa yang dilakukan? Kumpulkan masalah itu, adakan dalam satu majlis ilmu, perdalam hukumnya sehingga diberikan pencerahan. Di sini ustadz-ustadz kompak, ulamanya kompak, berikan pencerahan, jangan ditanamkan fanatisme sehingga terjadi perpecahan. Caranya begini misal nih,
Bismillahirrahmanirrahim itu ada 4 cara. Hadisnya 70 kurang lebih. Semua dari Nabi. 1, baca jahar. Bismillahirrahmanirrahim. 2, silent, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua itu silent. Kalau silent, nggak usah ditempel di mic untuk dikeraskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau Anda tempelkan di mic untuk diberitahu, itu jahar namanya, Joni. Jahar. Silent cukup kita sendiri yang dengar. 3, tidak dibaca sama sekali, langsung hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. 4, dibaca rakaat pertama jahar dari Abu Hurairah hadisnya. Rakaat kedua nggak dibaca sama sekali. Jadi kalau subuh rakaat pertama jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rakaat keduanya langsung hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Itu 4-4-nya semua ada sumbernya dari Nabi. Dan ada latar belakangnya. Kenapa Nabi nggak baca bismillah? Kenapa dijaharkan? Kenapa disirkan? Itu ada semuanya, ada sejarahnya, ada dalilnya, ada latar belakangnya. Nah, tugas para ustadz, kalau ingin menempatkan yang diperselisihkan itu, kumpulkan bahasan itu, namanya fikih ikhtilaf. Dibahas semua referensinya sehingga jamaah paham. Jelaskan. Kalau tidak pakai bismillah, jalur hadisnya ini. Kenapa nggak pakai bismillah? Kejadiannya begini. Karena waktu itu belum turun bismillahirrahmanirrahim. Nabi pakainya alhamdulillah rabbil alamin. Setelah Quran banyak turun, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anak kecil tanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, ini di Quran tuh nyambung semua surat. Ini ke sini ke sini. Al-Baqarah nyambung Ali Imran, Ali Imran ke An-Nisa. Tidakkah Allah menurunkan pemisah? Ayat yang memisahkan antara surat sehingga tidak diduga kemudian hari suratnya nyambung semua. Maka turunlah secara terpisah Bismillahirrahmanirrahim. Sejak turun itulah Nabi kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim dengan 3 cara. Yang tadinya nggak baca dikeraskan kadang-kadang Bismillahirrahmanirrahim. Baca di silent, baca rakaat pertama, selanjutnya tidak. Yang awalnya nggak dibaca sama sekali. 4 riwayat. Semua jalurnya ada. Keempat-empatnya ini namanya manhaj. At-tariqul wadih, jalan yang tersambung pada Nabi, cara baca bismillah. Tapi kan nggak mungkin baca 4-empatnya dalam 1 kali sholat. Imam Masjid Baitur Rahman ingin baca bismillah dalam sholat subuh, komplit sunnah Nabi. 4-empatnya dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Dia mesti pilih salah satu. Makanya imam-imam besar pun, Imam Abu Hanifah pilih 1. Aku nggak baca bismillahnya. Diikuti Imam Malik. Imam Asy-Syafi'i mempopulerkan yang ada jaharnya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Supaya umat paham, ada riwayat lain. Dan fikih Syafi'i itu senang pahala. Sepanjang ada dalil, pasti ada pahalanya. Daripada nggak dapat, saya dapatkan. Imam Ahmad datang muridnya Imam Syafi'i. Lahir 163 Hijrah. Kata Imam Ahmad, saya pilih yang sir untuk mempopulerkan. Ini nggak ada, sudah. Yang ada, sudah. Yang belum tahu itu yang bisa disirkan. Maka ketika mereka memilih apa yang cenderung mereka pilih. Cenderung pada sesuatu, bahasa Arabnya madzhaba ilaihi. Karena kepanjangan disingkat madzhab. Maka di sini kita kenal pilihannya Imam Syafi'i, madzhab asy-Syafi'i. Pilihannya Imam Ahmad, madzhab Hambali. Pilihan Imam Abu Hanifah, madzhab Hanafi. Pilihan Imam Malik, madhab. Nah, madhab itu bukan kelompok-kelompok. Dan semua kita itu kalau ngaji sekarang, itu sanadnya akan tersambung ke madhab tadi. Kenapa? Karena Nabi itu singkatnya gini, Nabi ngajar ada sahabat. Sepeninggal Nabi, sahabat ngajar. Semua diajarkan. Itu zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, mereka punya kekuatan untuk mengingat. Dan hebatnya hafalan mereka di dalam kepala. Karena orang sekarang hafalnya di luar kepala. Di luar kepala itu belum hafal. Mereka itu hafalnya di dalam kepala. Nah, bertambahnya masa, berubah eranya, berkurang ingatannya. Karena orang dulu tuh maksiatnya sedikit. Jaga maksiatnya banyak. Dijaga. Sehingga berkahnya apa? Kekuatan ingatannya panjang. Sekarang tantangan maksiatnya banyak.
Dan ingat, maksiat itu salah satu penyebab utama mengurangi kemampuan untuk menghafal. Saya punya teman hafal ribuan hadis, masuk bioskop, keluar hilang semua hafalannya. Saya nggak tahu apa yang ditonton. Pulang keluar dari situ hilang semua hafalan. Ingat, maksiat menghilangkan keberkahan. Imam Syafi'i ngadu kepada gurunya Imam Waqi. Syakautu waqi'an an su'i hifdzi fa nasahani an atrukal ma'asi faqala al-ilmu nurun wa nurullahi la yunzal lil 'asi. Saya mengadu kepada guruku Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Kebayang nggak buruknya hafalan Imam Syafi'i? Mungkin beda titik, beda koma. Kata Imam Waqi gurunya, tinggalkan maksiat. Karena maksiat itu mencegah cahaya ilmu dari Allah masuk dalam kalbumu. Balik ke sini teman-teman sekalian. Fokus baik-baik. Kembalikan ke kita di sini. Apa yang kita lakukan? Kumpulkan yang tadi itu. Ulama dulu banyak mengingat. Tapi masa setelahnya kan banyak membaca. Mengingatnya kurang. Kemampuan menurun. Maka ada 4 bintang ulama yang menyalin hafalannya dalam kitabnya. Kalau orang sekarang, kitab orang disalin begini, dihafalin. Ulama dulu dihafal dulu, hafalannya nyalin kitab. Kitab tuh disalin dengan hafalannya. Hafal, salin kitab. Sekarang kan kitab ada, dihafalin. Kan? Maka 4 bintang itu, satu Imam Abu Hanifah An-Nu'man yang wafat tahun 150 Hijrah. Kedua Imam Malik bin Anas yang lahir tahun 94 Hijrah. Yang ketiga Imam Syafi'i yang lahir tahun 150 Hijrah. Dan keempat Imam Ahmad bin Hanbal yang lahir tahun 163 Hijrah. Itu mereka menghimpun referensi dari masa sebelumnya, dihafalkan, diturunkan lewat kitabnya. Jadi yang sekarang kita pelajari, itu mau nggak mau akan nyambung jalurnya ke mereka itu. Karena semua jalurnya begitu. Maksud saya, jangan pernah katakan begini, ikut mazhab apa ikut nabi. Itu artinya belum belajar. Tapi jangan kita cela, itu pernyataan aneh. Karena kalau orang ngaji fikih, nggak mungkin berkata demikian. Karena mazhab itu bukan kelompok. Mazhab itu yang merangkum, mendokumentasikan berbagai pengetahuan yang bersumber dari Nabi. Kita nggak mungkin kita dapatkan langsung akses ke Nabi. Siapa yang sekarang pernah ketemu Nabi? Saya pulang. Nggak ada. Nih, Anda belajar sholat dari mana? Nggak mungkin langsung dari Nabi. Oh, tadi saya ketemu Nabi, mimpi kok diajarin begini. Nggak bisa. Kita harus urut riwayatnya dari mana. Nah, kalau kita urut-urut yang mengajarkan dari takbir sampai salam, ketemunya jalurnya di mazhab juga. Ketemunya di situ. Dari mana taunya bismillah dijaharkan? Pernah ketemu Nabi? Tidak. Diurut sipulan sampai ke Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i menerima dari gurunya sipulan sampai ke Nabi. Urutan itu disebut dengan sanad namanya. Di Sahih Muslim ada babul isnad di muqaddimah. Babul isnad minad din. Jadi urutan dalam penyampai riwayat itu termasuk dalam agama. Jadi kalau salah menerima ilmunya, bisa salah ibadahnya. Nah, kita punya itu dalam Islam. Nah, dalam hal yang ada perbedaan, yang tidak sama, belajar caranya supaya tidak saling menjatuhkan. Tidak saling mencela dan merasa benar sendiri. Padahal mungkin orang lain punya alasan yang berbeda dengan kita, cuma sumbernya kembali ke Nabi. Ya, cepat. Saya mau akhiri sebentar lagi. Ini boleh nggak bonus 5 menit? Ya. Lihat nih. Fikih umumnya ada 2. Ada berapa? 1, yang bacaannya sama, caranya sama. Contoh, kita saat mengangkat tangan awal sholat bertakbir mengucapkan apa? Itu 1 cara, 1 bacaan. Fayaqulu Allahu Akbar. Nggak ada yang beda. Kalau ada 1 cara, 1 bacaan, itu artinya semua umat Islam dipandang mampu melakukannya. Jangan beda, nggak usah kreatif. Saya capek Allahu Akbar terus, besok Allahu Rahman aja. Allahu Rahim aja, beda, salah. Jelas? Tapi nanti ada yang beda bacaannya, bahkan beda caranya. Tapi kalau diurut-urut sumbernya dari Nabi semua. Kalau ada yang begini, itu tandanya semua umat Islam dipandang oleh Allah itu tidak mampu melakukan dengan 1 cara yang sama. Maka diturunkan beragam cara supaya semua bisa melakukannya dan mendapatkan hikmah yang sama. Contoh bacaan. Nih kita baca Quran nih. Al-Fatihah ya. Saya kemarin lihat ada yang viral-viral tuh ngoreksi bacaannya Habib Umar. Hati-hati tuh ya. Jangan nggak sopan tuh. Beliau itu ahli hadis ya. Ahli Quran.
cucu Nabi, ilmunya banyak, jauh dengan saya tuh. Ya, jauh sekali. Orang belum berilmu belum sampai, jangan ngoreksi yang sudah berilmu. Ya. Contoh gini. Ihdinas siratal mustaqim. Yang kita baca kan? Dari Hafiz. Pakai shad ya. Ihdinas siratal mustaqim. Jelas? Ada yang nggak bisa shad. Bisanya pakai sin. Gampang kok shad, kata Anda orang Palembang. Tapi di Arab itu ada yang nggak bisa shad, dipaksa-paksa sampai kiamat kurang 2 hari nggak bisa. Bagi orang Palembang gampang. Ihdinas siratal mustaqim, shad. Ihdinas siratal mustaqim, sin. Tapi ada lisan orang Arab yang nggak bisa shad, bisanya sin. Shad, sin, shad, sin. Utlubul ilma walau bisin, utlubul ilma walau bisad. Shad dia sin. Apa yang terjadi? Turun riwayat pakai sin. Dalam riwayat Warash dan Qalun dari Nafi'. Ihdinas siratal mustaqim. Sin. Apakah merubah makna? Tidak. Maknanya sama. Cuma cara bacanya beda. Ada yang nggak bisa sin, nggak bisa shad. Bisanya zai. Ada. Maka turun riwayat pakai zai. Ihdinas siratal mustaqim. Ada. Maaf, saya waktu ngaji di Libya, saya ngambil beberapa riwayat. Saya ngambil Hafiz dan sedikit Qalun dari Syekh Dukali. Yang ngambil riwayat Warash dari Syekh Ali Ahmar. Beberapa ambil saya yang lain. Itu guru saya cerita begini. Nah, katanya dulu ada penghafal Quran. Dua-duanya hafal Quran 30 juz. Yang satu Hafiz, kita baca. Yang satu Qalun, Libya baca. Yang satu pakai shad, ihdinas siratal mustaqim. Yang satu pakai sin, ihdinas siratal mustaqim. Dia ngaji pada guru yang sama. Cuman baru ngambil satu riwayat. Tapi yang jadi masalah, dia mengklaim itu yang paling benar. Ketemu sama kawannya, kamu salah, harusnya pakai shad. Yang sin bilang, ente yang lupa baca, harusnya pakai sin. Akhirnya dua-duanya sepakat, kita datang ke guru kita tanya mana yang benar. Gurunya bijak sekali. Kata syekhnya, ya bunayya iqra, anakku baca. Kata yang pakai shad, ihdinas siratal mustaqim. Hasbuk, cukup nah. Ente iqra, kamu baca. Dia baca pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Hasbuk, cukup nah. Kalian berdua antuma mukhtian. Kalian berdua salah. Yang benar itu ihdinas siratal mustaqim. Pakai zai. Gurunya pengen bilang, kalaupun merasa sudah pintar, jangan suka menyalah-nyalahkan orang. Karena boleh jadi orang yang disalahkan itu punya alasan juga. Yang ada itu pelajari apa yang dia praktekkan, cari tahu. Kalau ternyata salah, perbaiki dengan cara yang lembut. Nabi Musa aja ke Firaun kan caranya lembut. Faqula lahu qawlan layyina, katakan dengan lembut. Itu teman antum bukan Firaun. Antum pun tidak lebih soleh dibandingkan Musa. Antum bukan Musa, dia bukan Firaun. Kenapa antum kasar? Hah? Kenapa harus saling mencela? Ini yang paling hebat. Ada yang nggak bisa A, bisanya pakai terus. A, anta, ente. Anak, ane. Ada begitu, madrasah. Itu imalah. Di Arab banyak. Sekarang kayak di Syria, di Palestina, Afrika sebagian pakai semua. Mungkin Betawi dari situ sana dia. Bijaknya Allah, diturunkan Al-Quran bisa dibaca pakai Wadduha, kita. Yang itu, wadduha, wallayli idha saji. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qali walalakhiratu khairul laka minal uli wala sawfa yu'tika rabbuka fatardi. Antum ketawa. Saya baca wadduha di kalangan masyarakat yang wadduha. Ketawa dia. Karena dia biasa pakai Itu namanya lahjah. Karena kita nggak bisa paksa lisan orang. Kita bilang, orang Palembang bilang sepeda. Mampir ke Medan, kata Medan, sepeda. Sepeda dengan sepeda, barangnya sama nggak? Itulah perbedaannya. Beda tuh. Jelas? Oke, jadi kalau ada yang demikian, pelajari. Jangan saling mencela dulu. Ada yang gerakan, ada yang bacaan dan gerakan, seperti kunut misalnya. Pelajari, kenapa ada kunut? Sebelumnya ada atau enggak? Apa putusan nabinya?
Bagaimana kemudian membacakannya? Dan seterusnya, sehingga adem kitanya. Nah, nanti kenapa? Karena akan muncul satu masa sesama muslim saling menyalahkan. Ini saya tuh paling tidak nyaman kalau ada orang ngaji Qur'annya sama, nabinya sama, tapi setelah itu saling menyalahkan. Dan yang paling saya khawatirkan adalah begini, menyimpulkan bahwa itu yang paling benar, yang lain salah. Itu bahaya. Sebab ketika yang dipelajari itu salah, tidak ada yang mampu didengar dari yang membenarkan. Itu bahaya. Ada di antara jamaah kami, menyekolahkan anaknya di satu sekolah. Begitu diwawancara, pewawancaranya nanya begini, untuk diterima di sekolah. Padahal masih sekolah kecil, TK ke SD begitu. Orang tuanya ngajinya sama ustadz siapa? Begitu disebutkan Ustadz Adi, oh beda manhaj, nggak bisa. Waduh, gimana ini? Padahal kita belum pernah bertemu dengan orangnya. Belum pernah tahu apa yang dimaksudkan. Tidak ada masalah dan tidak boleh mencela. Tidak boleh kita berprasangka buruk juga. Yang saya khawatirkan adalah begini. Anda menghukumi sesuatu yang tidak Anda ketahui, maka kalimat itu mencari pemiliknya. Beda manhaj itu artinya beda keyakinan. Karena manhaj itu semua yang bersumber dari Nabi. Kalau beda manhaj, artinya beda keyakinan. Bahaya itu. Beda mazhab masih nggak ada masalah. Beda manhaj itu bahaya. Apalagi kalau dipanggil sudah nggak salam. Assalamualaikum akhi. Beda manhaj. Bahaya. Maka bagaimana rumusnya? Pelajari. Saya tidak mengajarkan Anda untuk saling mencela orang lain. Kalaupun ada yang begitu, jangan dicela. Jangan dicela. Tapi kita tetap terbuka dengan senyuman dan baik. Pelajari sehingga semua buat mengerti. Yang enak tuh begini, guru mengajarkan, kita tidak kunut misal. Dalilnya ini. Kalau ditemukan teman kita kunut, dalilnya yang ini. Jadi hargai mereka yang kunut. Jelas? Kita bacanya jahar. Kalau Anda menemukan yang tidak jahar silent, ini dalilnya. Jangan kaget kalau ditemukan. Enak kalau begitu. Saya di Masjidil Haram, tugas tahun 2010. Bi'sah penerima jemaah haji. Jemaah haji pertama datang pas sholat Isya, imamnya Imam Syekh Sudes. Begitu sudah takbir, Allahu Akbar. Ini saya masih ingat betul sampai sekarang. Berarti sudah 13 tahun peristiwa itu. Allahu Akbar. Silent. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu komentar pertama makmum di samping saya. Iki imamnya Muhammadiyah tuh katanya. Muhammadiyah cabang Masjidil Haram. Jadi saya tidak ingin ada kesimpulan lagi kalau yang kunut NU yang tidak kunut Muhammadiyah. Sejak kapan itu di zaman Nabi sudah muncul? Tidak ada. Muhammadiyah hormati, NU hormati, kompak semuanya jadi seorang muslim yang baik. Sepakat? Terakhir, praktekkan itu, hanya jangan jadi teori saja. Jadi keluar dari masjid ini besok-besok, Pak Najib, Pak Edi, dan yang lainnya, ini jamaah didata nih. Nanti ustadz-ustadznya pun masukkan database. Ada siapa saja ustadz di Palembang? Masukkan. Nanti masjid didata. Kompak. Ketemu dengan sesama masjid. Susun jadwal. Ustadz Fulan di sini, Habib Fulan di sini, segini. Materinya ini, rekomendasikan ke jamaah. Bikinlah aplikasi untuk saling melengkapi. Nah, nanti dari masjid ini ikatannya bikin aplikasi. Aplikasi sahabat masjid, misal. Ya? Sahabat masjid. Ada apa di dalamnya? Bukan cuma tentang waktu sholat, waktu taklim. Jamaahnya yang UMKM masukkan ke situ. Yang pengusaha beras masukkan, yang tukang sayur masukkan, tukang baju masukkan. Jadi sesama jamaah kalau mau pesan sesuatu antar jamaah lagi, hiduplah di situ ekonominya. Kalau sakit tahu dokter ada jamaah, begitu ketemu tahu database-nya, tidak perlu ke rumah sakit. Tanya resepnya apa, dapat alhamdulillah. Kecurian ketemu jamaahnya di sini ada polisi, tinggal sampaikan diproses, alhamdulillah balik lagi. Kalau bisa begitu, itulah yang dimaksudkan nilai-nilai keislaman yang hadir dalam satu saf. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi itu yang kita bahas seperti sederhana, tapi insya Allah kalau kita istiqamah sampai dengan wafat, mudah-mudahan dengan itu kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Saya simpulkan malam hari ini satu, latihan menghindari maksiat. Siapkan satu-satu listnya dari mata sampai ujung kaki dan amalannya. Yang kedua, latihan untuk mendalami pengetahuan yang sekiranya ada yang beda-beda. Jadi kalau penasaran jangan langsung menyalahkan. Cari dulu ilmunya. Karena sekarang musim-musimnya saling menyalahkan, hati-hati. Ya. Maaf, tambahan. Kalau ada pengajian
yang mengarahkan pada aspek-aspek yang fatal secara agama. Misal, yang keras, yang melukai, bahkan sampai menghilangkan nyawa, itu cepat hilangkan. Hindari. Jauhi, hindari. Karena akan tiba, kata Nabi, satu bentuk pengajian-pengajian dalam bahasa hadisnya tentang hadis muflis. Ada orang yang kalau mendoktrinkan untuk melukai orang. Sampai puncaknya, wasafaka dama hadza. Ada yang menumpahkan darah membawa nama Allah. Hati-hati ya. Kalau ada yang ngajak perselisihan, ngajak sampai menumpahkan darah, itu hindari. Karena akan membuat kita bangkrut di hari kiamat. Dan sekarang terjadi. Saya bermohon pada Allah supaya tidak terjadi lagi yang demikian. Ya. Itu waktu kejadian di Jalan Tamrin meledak itu, saya sedang di Lampung. Wah! Jamaah langsung tanya, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk fisabilillah? Saya bilang, Mas, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Hati-hati ya. Yang terakhir, praktekkan persaudaraan difasilitasi oleh DKM Kompa. Ustadz-ustadznya kita persaudarakan, bikin database, kumpulkan semua jamaah di situ. Insya Allah kalau begitu, kita mendapatkan Palembang, Sumatera Selatan sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah inna nas'aluka khairan ma sa'alaka rasuluka al-Mustafa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min kulli ma sta'adza bika anhu rasuluka al-Mustafa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami mohon kepadamu segala kebaikan yang pernah dimintakan oleh Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berlindung kepadamu dari segala keburukan yang diperlindungkan kepadamu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza wa fi kulli maqamin dzamban illa ghafartah. Ya Allah, kalau ada pelaku maksiat, pendosa yang hadir di malam hari ini di pengajian ini, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Menerima tobat dari perbuatan maksiatnya. Wala hamman illa farajtah, ya Allah, bila ada di antara jemaah yang datang membawa kegelisahan, jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Wala asiran illa yassartah, ya Allah, jika ada di antara jemaah yang datang membawa kesulitan, maka mohon dengan keikhlasannya angkat dan hilangkan kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah, jika ada di antara jemaah yang datang membawa penyakit, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Allahumma alif baina qulubina, ya Allah. Allahumma wahidna fi safika ya arhamar rahimin wa jadibna min at-tafraqah. Ya Allah, mohon lembutkan hati-hati kami untuk saling bersaudara dalam kebaikan. Jauhkan dari kami dari perpecahan yang mengundang murka dan neraka-Mu ya arhamar rahimin. Ihfadz biladana waj'al umara'ana udala. Ya Allah, mohon jaga negeri kami Indonesia. Jauhkan dari perpecahan. Bimbing para pemimpin kami ya Allah supaya bersikap adil dalam kebijakan mereka yang meringankan hisab mereka di hari kiamat ya arhamar rahimin. Wahfadz ulama'ana waj'alhum mukhlasin lakad-din, dan mohon jaga para ulama kami ya Allah. Sehatkan mereka, ikhlaskan mereka dalam berdakwah untuk membimbing umat pada kebaikan dan ridha-Mu. Allahumma ja'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah. Ya Allah, mohon jadikan sisa kehidupan kami lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Waj'al akhir hayatina husnal khatimah. Dan mohon wafatkan kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين.